Kalau aku tidak mau menghakimi siapapun. Orang-orang Kristen tidak akan kuhakimi. Tapi aku menggunakan pembelaan diriku. Aku percaya Bapa dan Anak, berarti aku bukan antikristus. Itu saja. Kalau saya gini, Bang. Saya gini. Oke. Saya gini. Kalau Anda mengatakan saya percaya Bapa dan juga percaya kepada Yesus, tetapi pada implementasi imannya Anda menyembah Yesus, berarti Anda tidak percaya Bapa. Bahwa Bapak mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, tapi Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menolak. Allah, Pak Ustadz. Mari kita buktikan dulu. Kita akan menghakimi. Gini loh, Pak Ustadz. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat, planos, pembohong, penipu, dan antikristus. Sekarang apakah saudara percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Oke, aku percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Itu ya. Berarti dia manusia kan? Ya, dia datang sebagai manusia, tetapi dia bukan manusia yang sama seperti kita. Tetapi itu apalagi, terlalu jauh, Pak Ustaz. Kenapa bisa dia tidak seperti manusia seperti kita? Karena dia juga Bapa. Karena dia Allah yang menjadi manusia. Coba Pak Allah di sini Bapa. Sebentar, dengar dulu Pak Ustaz. Udah terlalu jauh. Sekarang kita definisikan. Saudaraku, kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah Bapa yang datang menjadi manusia, berarti Anda menyangkal Bapa. Gini Pak Ustaz. Itu udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh ke situ. Masih ada antikristus, materi antikristus. Oke, silakan. Antikristus adalah menggunakan cara pandang Alkitab yang menceritakan tentang antikristus itu. Jangan menghakimi orang lain. Gitu loh. Kita nggak bisa menghakimi orang lain, Pak Ustadz. Nggak bisa. Nggak berdasarkan dalil. Kita tidak menghakimi, tapi berdasarkan dalil. Ya, sekalipun berdasarkan Alkitab, kita tidak bisa menghakimi orang lain. Tapi ini ajaran Kristen ya. Mungkin kalau ajaran Muslim, oke. Tetapi sekalipun berdasarkan dalil, kita tidak bisa menghakimi orang lain. Sekarang kalau kita mau melihat siapa itu antikristus, maka kita baca saja di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, satu, yang menyangkal Yesus adalah Kristus, anak Batak. Oh, aku percaya Yesus itu adalah Kristus, berarti bukan anak Batak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Aku termasuk enggak? Oh, aku enggak menyangkal Bapa maupun anak. Aku selalu berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh, berarti aku bukan antikristus. Nah, berarti aku bukan antikristus. Nah, sebentar dulu Pak Ustaz. Sebentar dulu Pak Ustaz. Berarti aku bukan antikristus. Nah, kalau ada aku lihat orang tidak percaya Bapa, nggak bisa kuhakimi dia antikristus. Cara berpikir orang Kristen itu seperti itu Pak Ustadz. Sekalipun kita tahu yang menyangkal Bapa itu adalah antikristus. Kalau ada orang yang tidak percaya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita nggak bisa menghakiminya sebagai antikristus. Sebab perintah Tuhan Yesus tidak boleh menghakimi. Nah, semoga Bang Juma paham. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Apakah Anda ngerti apa itu Kristus? Kristus itu adalah Yesus yang diurapi Allah untuk menjadi manusia. Itulah Kristus. Berarti Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan kan? Ya, manusia yang diurapi Tuhan. Nggak masalah. Berarti dia bukan Tuhan. Dia Allah yang menjadi manusia, Pak Ustaz. Inilah antikristusnya di situ. Antikristusnya di situ. Yang menolak Yesus sebagai Kristus, yang menolak Yesus sebagai manusia. Anda mengatakan anak, Pak Ustadz. Antikristus itu adalah orang yang menolak Bapa maupun anak. Pak Ustadz membaca, coba aku baca sekali lagi deh. Iya, silakan. Kalau kita sekarang gini, kalau Pak Ustadz mau mengetahui tentang Yesus itu siapa, kita ganti topik. Tetapi topik sekarang adalah antikristus. Ya, kalau udah selesai topik ini ya sudah kita ganti. Gitu loh. Belum selesai. Belum. Antikristus itu adalah yang menolak Bapa maupun anak. Bukan masalah menolak Bapa sebagai apa? Sekarang begini, ya, aku baca menolak Bapa sebagai apa?
bukan sebagai. Iya. Pokoknya yang menolak Bapa maupun Anak. Coba aku baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Titik. Bukan dikatakan seperti ini. Siapakah antikristus itu? Yaitu dia yang menyangkal Bapa sebagai manusia. Bukan seperti itu. Jangan salah Pak Ustaz. Nanti jatuh-jatuhnya kita menghakimi orang. Oke, baik. Gitu ya. Jadi yang benar adalah, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Titik. Jadi aku sendiri, aku tidak pernah menyangkal Bapa dan tidak menyangkal Anak. Baik. Sebab aku percaya dalam ritual keagamaanku. Aku melakukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti aku tidak menyangkal Bapa maupun Anak. Gitu loh. Dan Sekalipun sekarang ada di luar sana yang tidak percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku nggak bisa menghakiminya antikristus. Ini hanya pembelaan kepada diri kita sendiri. Gitu, sekarang Ustaz. gini, kalau Anda tidak menyangkal Bapak mengatakan jangan engkau membunuh. Oke. Ini bukan masalah. Kan Bapak, kita tidak bisa menyangkal Bapak. Kalau kita tidak menyangkal Bapak, berarti kita harus mentaati apa yang diperintahkan Bapak. Itu baru dikatakan tidak menyangkal. Sekarang sekarang Bapak mengatakan jangan engkau membunuh. Bisakah Yesus dibunuh menurut Bapak? Nah, itu jatuh-jatuhnya nanti menghakimi. Enggak. Untuk membuktikan bahwa apakah Anda itu menyangkal atau hanya di mulut Anda yang mengatakan tidak menyangkal, tapi pada dasarnya Anda menyangkal. Ketika Bapak mengatakan jangan engkau membunuh, bolehkah Yesus dibunuh? Nah, itu tadi menghakiminya di situ. Jadi setiap orang nanti yang tidak melakukan perintah Yesus, maka Pak Ustadz akan mengatakan dia sebagai antikristus. Oh pasti. Itu pasti. Itu yang tidak boleh. Anti terhadap ajaran Bapa dan anti terhadap ajaran Yesus, itulah antikristus. Gini loh Pak Ustadz, dengar dulu Pak Ustadz. Itu udah ketahuan Pak Ustadz, jatuh-jatuhnya menghakimi. Bukan. Sekarang begini, Bung. Bapak, kalau kita tidak menyangkal Bapak, berarti kita mentaati perintahnya. Itu baru namanya menyangkal. Yang dikatakan menyangkal adalah menolak. Itu menyangkal, itu menolak. Oke? Nah, yang kata kebalikan dari menyangkal adalah menerima. Oke. Nah, sekarang kalau menerima Bapak berarti tunduk kepada perintahnya. Kalau menolak Bapak berarti menolak perintahnya. Perintah Bapak jangan engkau membunuh, salah satunya. Makanya saya tanya, boleh tidak membunuh Yesus menurut Bapak? Oke, baik. Sekarang ku kasih aja lah analogi yang sangat sederhana. Mungkin Pak Ustadz belum pernah mendapatkan ini ya. Gini, kalau seperti cara pandang Pak Ustadz itu, maka akan menghakimi orang nanti. Bukan, Bung. Anda mengatakan saya tidak menolak Jokowi. Tetapi aturan Jokowi Anda tolak. Sabar. Itu apa namanya? Sebentar dulu. Silakan. Orang yang melakukan perintah Yesus tidak kita bahas dulu. Kita nggak membahas dulu. Kita sekarang membahas orang berdosa. Orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan sudah mengatakan jangan membunuh. Sedangkan dia membunuh. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Ustadz, maka dia itu adalah antikristus, kan begitu? Betul. Nah, itulah yang harus aku luruskan Pak Ustadz. Oke, silakan diluruskan. Silakan. Kalau ada orang yang melanggar perintah Tuhan, itu bukan antikristus. Karena kalau hari ini dia menolak perintah Tuhan, besok dia akan bertobat. Nah, gitu ya. Jadi bukan antikristus. Antikristus itu tidak akan bertobat seumur hidupnya. Antikristus itu tidak akan pernah bisa bertobat. Itulah antikristus, makanya dia dihakimi antikristus.
Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, itu bukan antikristus, itu orang berdosa. Loh. Yang besok juga bisa bertobat. Nah, kalau dia bertobat berarti dia tidak antikristus lagi. Sebentar dulu, Bang. Sebentar Iya, dulu. silakan. Sekalipun sekarang dia melanggar perintah Tuhan, ya besok dia dapat kuasa Allah sehingga dia bertobat. Berarti orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu tidak bisa kita hakimi sebagai antikristus. Gitu Pak Ustadz. Nah, Jadi lalu gini, Bung. siapakah antikristus ini? Antikristus ini tidak akan pernah bertobat. Antikristus ini tidak akan pernah bertobat. Dia memang sudah ditentukan untuk dihukum. Itulah antikristus. Dia sudah ditentukan untuk dihukum. Jadi antikristus itu bukan manusia biasa seperti kita yang kalau saat ini kita belum bertobat, maka besok Tuhan akan memberikan hidayahnya maka kita bertobat. Kita tidak bisa dijudge sebagai antikristus. Itu bedanya Pak Ustadz. Kalau cara pikir Pak Ustadz itu jatuh-jatuhnya akan menghakimi setiap orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, antikristus. Aduh, udah menghakimi itu. Antikristus itu adalah orang yang diperuntukkan untuk Halo. Kenapa? baik. Oke, Udah. gantian Jadi, kita. Oke, silakan. Silakan. Di dalam Keluaran 20, kalau kita lihat di data 4, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Antikristus itu udah ada apa atau belum? Itu aja dulu, biar kita ganti topik. Antikristus itu, dengar dulu, sabar dulu, gantian kita katanya, gantian. Keluaran 20 nomor 4 dan nomor 5, orang yang anti terhadap ajaran Tuhan itu adalah orang yang membenci Tuhan. Oke, anti terhadap ajaran Tuhan, orang yang membenci Tuhan. Oke? Apakah dia antikristus? Tunggu dulu. Nah, kita masuk ke dalam data tadi. 1 Yohanes 2 nomor 22. Jangan kemana-mana dulu, kalau enggak ganti topik. Sekarang topik kita Enggak, kita antikristus. masih berbicara mengenai antikristus. Kan Oke, Yesus baik. mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku berkata bukan dari diriku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Semua itu adalah Bapa. Kisah para Rasul 2:22. Apapun yang dilakukan Yesus, yang melakukan itu adalah Bapa melalui perantaraan Yesus. Nah, sekarang permasalahannya adalah, bolehkah kita dikatakan tidak menolak Bapa ketika aturan Bapa kita langgar, kita tolak semua? Bolehkah kita mengatakan saya tidak menolak Jokowi ketika ajaran Jokowi kita tolak? Bapak mengatakan jangan engkau membunuh. Nah, itu dia yang salahnya Pak Ustadz. Gini loh, kita nggak bisa menghakimi orang yang berbuat dosa itu antikristus. Gimana sih cara pandang Pak Ustadz? Jadi menurut saudara, Sebentar. yang menurut saudara menyangkal Bapak itu seperti apa? Dia sudah diperuntukkan untuk ke neraka, bukan orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu Pak Ustadz. Loh, tunggu. Yang dikatakan menyangkal Bapak itu kayak mana? Dia sudah diperuntukkan tidak akan bisa bertobat. Dia sudah diperuntukkan tidak akan masuk surga. Dia diperuntukkan untuk binasa. Sekarang kalau ada orang menyangkal Bapak, lalu kemudian dia taat kepada perintah Bapak, apakah masih bisa dikatakan menyangkal? Oke, baik. Sekalipun dia punya cara hidup yang lain, sekalipun dia cara peribadahan yang lain, itu tidak kita campuri. Tetapi kalau dia menyangkal Bapa maupun anak, itu antikristus. Iya, menyangkal ini maksudnya apa? Menyangkal di sini maksudnya apa? Yang tidak percaya Bapa maupun anak, itulah antikristus. Percaya sebagai apa? Bukan sebagai. Lalu? Yang tidak percaya Bapa maupun anak. Kalau aku percaya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku bukan antikristus. Nah, ketika Anda percaya kepada Bapak mengajarkan sesuatu pengajaran, tapi Anda menolak ajarannya, apakah boleh dikatakan Anda percaya? Sebentar lah, udahlah. Susah memang Pak Ustadz. Kalau Bukan, gini. Anda mengatakan Anda percaya kepada Bang Suma, tetapi Anda menolak
ajaran Bang Suma, apakah itu boleh dikatakan Anda percaya kepada saya? Nggak boleh. Nggak Ya, boleh. itu makanya, kalau Anda menyangkal Bapak, kalau Anda percaya kepada Bapak, berarti Anda harus mentaati perintah Bapak, betul atau tidak? Oke. Tetapi kalau besok aku bertobat, percaya kepada Bapa, apakah gelar antikristus itu bisa dicabut? Oh, antikristus itu adalah yang tidak. Antikristus itu adalah sebutan yang tidak bisa diganggu-gugat, Pak Ustadz. Jadi Dengarkan kita dulu. tidak boleh sembarangan. Sebentar dulu, Pak Ustadz. Definisi Kita antikristus tidak itu boleh apa? sembarangan. Kita tidak boleh sembarangan membuat satu gelar antikristus kepada seseorang sekalipun dia berdosa. Itu saja. Karena Begini. antikristus itu, coba aku tunjukkanlah sama Pak Ustadz. Nggak boleh menghakimi orang antikristus, Pak Ustadz. Siapa Loh, yang dia kan- mau dia pendeta sekalipun. Nggak boleh, Pak Kan Ustadz. sudah ada dalilnya. 1 Tunggu. Yohanes 2 nomor 22. Boleh. Antikristus itu adalah yang menolak Bapa. Nah, sekarang boleh tidak? Gini Bang. Boleh tidak dikatakan Anda itu tidak menolak Bapa, tapi Anda pada faktanya melanggar semua perintah Bapa. Itu bukan antikristus, Pak Ustadz. Loh, Itu orang Anda menyangkal? Kan Itu menyangkal. orang berdosa, Pak Ustadz. Kan Anda menyangkal. Dosa. Contoh gini Pak Ustadz. Kalau aku tidak melakukan perintah Tuhan, berarti aku orang berdosa, bukan antikristus. Aku ini orang Antikristus kan, berdosa, Pak Ustadz. kan Anda menyangkal. Bukan, Pak Ustadz. Jangan menghakimi, Pak Ustadz. Loh. Seandainya aku pun tidak melakukan perintah Tuhan Yesus, aku bukan antikristus. Antikristus itu adalah yang menyangkal Bapa maupun anak. Kalau soal melakukan perintah Tuhan Yesus, contoh, perintah Tuhan Yesus, apa sih perintah Tuhan Yesus yang paling berat? Kasihi musuhmu. Kalaupun hari ini aku tidak mengasihi musuhku, aku bukan antikristus. Sebab besok ada kemungkinan aku bertobat. Antikristus ini nggak bisa tobat lagi, Pak Ustadz. Coba aku lihat, kutunjukkan sama Pak Ustadz. Siapakah antikristus itu ya? Wahyu 20 ayat 10. Inilah antikristus itu, Pak Ustadz. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itulah antikristus. Jadi kalau ada orang yang berdosa, kita nggak bisa mengatakan dia antikristus. Ya barangkali dia besok bertobat. Antikristus itu adalah yang sudah ditentukan untuk binasa. Sudah ditentukan Ya, untuk salah. binasa, tidak akan bertobat lagi. Salah, Itu Pak salah, Ustadz. salah. Antikristus Oke lah. itu, dengarkan saya Bang. Antikristus itu adalah yang pergi ke seluruh bumi, yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Yang pergi ke seluruh bumi, bukan berbicara mengenai di akhirat. Coba 2 Yohanes 1 nomor 7, coba Anda baca. Di bumi. Siapa rupanya yang tidak? Semua orang Kristen percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Oke. Mana sih Pak Ustadz? Oke, kalau dia datang sebagai manusia, berarti dia bukan Tuhan kan? Dia bukan Bapa kan? Dia bukan Bapa, ya. Dia bukan Bapa. Yesus itu bukan Bapa, ya. Yesus itu Firman yang menjadi manusia. Oke. Sekarang Apakah Firman adalah Bapa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bapaknya Firman kemana? itu di dalam Allah. Bapak Gitu loh. kemana? Bapa itu adalah sesuatu yang ilahi yang bertahta di sorga. Dia adalah Allah. Sekarang jangan kemana-mana dulu. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Supaya kita tahu siapa antikristusnya di sini. Sekarang Sebentar. ketika ini Allah dengan Bapak beda atau sama? Pak Ustadz, jangan kemana-mana dulu. Biar jangan Allah sama dimana-mana. Bapak beda atau sama? Sekarang kita mengenal Yesus dulu. Sebentar dulu Pak Ustadz. Sekarang kita mengenal Yesus dulu. Tadi Pak Ustadz mengatakan, Yesus bukan apakah Bapak. kau percaya? Sebentar, aduh, gimana sih Pak Ustadz ini? Apakah kau percaya Yesus itu datang sebagai manusia? Kan itu tadi Pak Ustadz bilang. Iya. Benar kan? Oke. Iya. Sekarang aku jawab, aku percaya. Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau Anda percaya, kenapa dituhankan? Filipi 2 ayat 6 dan 7. Itu lagi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan Oke. mengambil rupa seorang hamba dan Oke. menjadi sama dengan manusia. Kami percaya Yesus itu manusia. Oke, Dia adalah ini yang menjadi manusia, ini Allah, Bapa atau apa? Oke, Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang di dalamnya ada roh dan Allah yang di dalamnya ada firman. Sama seperti aku. Yang ini menjadi terdiri- manusia ini apa, Bang? Yang menjadi Dengar manusia? dulu, Pak Ustadz. Kalau tidak Pak Ustadz dengar dengan baik-baik, aku kira Pak Ustadz tidak akan memahami iman Kristen. Aku pun tidak sedang mempromosikan agama Tidak, aku. enggak. bukan. Tolong Dengar dulu. Anda tetapkan satu. Dengar Tetapkan dulu satu. Bapak Dengar. ini Allah kah atau beda? Dengarkan dulu biar ku jelaskan. Ya, dengarkan dulu. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang memiliki roh dan Allah yang memiliki firman. Firman yang ada di dalam diri Allah inilah yang menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus. Kalau Bapak, Bapa itu adalah roh yang ilahi yang ada di surga itu, itulah Bapa. berarti beda antara Allah, beda antara roh, beda antara firman. 3. Baik. Yang bisa dibedakan adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Allah, Allah itu hakikatnya Allah, Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang memiliki roh dan Allah yang memiliki firman. Ketika firman ini menjadi manusia, Allah tetap ada di sorga, itulah yang kami sebut dengan Bapa. Ketika Roh Kudus ada di dunia, Allah tetap ada di sorga, itulah yang kami sebut dengan Bapa, gitu. Sama pada seperti- mulanya, oke, sedikit Bang, sedikit. Pada mulanya adalah firman. Firman ini adalah Allah. Oke? Iya, iya. Allah ini yang menjadi daging, Yesus. Betul? Oke. Oke? Oke. Berarti Tuhan menjadi daging. Oke. Oke. Berarti sudah tidak ada Tuhan di atas. Nah, itu dia yang saya kira aku jawab. Sekarang aku jawab. Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang omnipresent, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus Tuhan terbatas ada tidak? di mana? Dengarkan dulu Pak Ustadz. Aduh, kalau nggak Bapak dengar, mana Bapak paham Pak Ustadz? Kalau bukan Bapak dengar. Oke. Ya, Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan ada di Medan saat ini menemani aku. Tuhan juga ada di Jakarta saat ini. Tuhan ada di Amerika. Tuhan ada di Israel. Tuhan ada di surga. Ketika Tuhan menjadi manusia, bukan berarti di surga tidak ada Tuhan. Oke. Sebab Baik. Tuhan itu tidak terbatas Baik. ruang dan waktu. Baik. Ketika Yesus ada di Israel, apakah Yesus ada di Indonesia? Ada. Ada. Sebab dia tidak terbatas ruang dan waktu, Bang. Yesus yang kutanya, Yesus yang kutanya. Yesus sekarang ada di sorga. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana, Bang. Yesuslah yang melindungi aku di Medan ini. Yesuslah yang melindungi orang-orang di Jakarta. Dia Oke. tidak terbatas ruang dan waktu, Oke. Pak Ustaz. Jadi yang mana yang benar? Yesus itu manusia atau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi Ketika kenapa? Allah Tapi menjadi kenapa manusia, dikatakan antikristus itu adalah mereka yang menolak Yesus adalah orang yang diurapi? Siap, dengarkan dulu Pak Ustadz ya. Dengarkan dulu. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Oke, Ketika sekarang Allah menjadi manusia, bukan berarti Allah habis, tidak ada lagi di sorga. sekarang begini. Sekarang yang menjadi daging ini kan Allah. Oke. Yang menjadi daging ini Allah. Oke. Nah, sekarang ketika Allah ini dibaptis, oke, siapa yang mengurapi dia? Oke, baik. Sudah aku katakan tadi kepada Pak Ustadz ya. Ketika Allah menjadi manusia, bukan berarti di sorga nggak ada Tuhan. Iya, berarti siapa yang mengurapi dia? Tuhan itu tidak terbatas ruang dan Oke, waktu. siapa yang mengurapi Allah manusia ini? Siapa? Yang mengurapi dia sebagai manusia adalah roh yang ilahi yang di sorga itu yang Loh, kami sebut katanya sebagai tadi Bapa.
Yang roh tadi kan sudah jadi manusia. Bukan berarti roh itu habis. Karena Tuhan kami itu tidak terbatas ruang dan waktu, Pak Ustadz. Tapi kan ini kan sudah menjadi pribadi manusia. Ini sudah menjadi pribadi. Gini, Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang omnipresent, maha hadir. Kalau dia menjadi manusia, bukan berarti di surga dia tidak ada. Iya, masalahnya sekarang Tuhan itu cuma satu katanya Bapak. Tuhan cuma satu, tetapi tidak terbatas ruang dan waktu. Loh, gitu. kalau tidak terbatas oke. Yang satu ini oke. Tapi Yesus kan sudah satu. Yesus kan satu. Sekarang begini ku bilang sama Pak Ustadz. Sekarang gini aja lah. Yang sederhana aja lah. Ku bilang analoginya ya Pak Ustadz ya. Tuhan ada di Medan saat ini. Tuhan ada di Jakarta. Tuhan ada di Bandung. Tuhan ada berapa? Tuhan, kalau Anda punya Tuhan, Yesus ada di Yerusalem. Satu. Dengarkan dulu. Jangan begitu. Jangan begitu analoginya. Yesus ketika ada di Sungai Yordan, dengarkan. Ada di Sungai Yordan. Ada di Sungai Yordan. Yesus di Sungai Yordan. Gantian kita, gantian. Yesus di Sungai Yordan. Burung merpati ada di awan. Kemudian ada suara dari surga. Ada berapa? Ada berapa? Coba aku tanya dulu Pak Ustadz deh ya. Inilah yang dikatakan Anda menyangkal Bapak. Bukan masalah menyangkal atau tidak. Aku sekarang mau bertanya kepada Pak Ustadz. Tuhan sekarang menemani aku di Medan. Tuhan menemani orang di Jakarta saat ini juga. Tuhan menemani orang di Bogor. Pertanyaan saya, Tuhan ada berapa? Tuhan cuma satu. Nah itu dia. Yesus yang Bung, ketika Yesus dengar, ketika Yesus ada dalam momongan ibunya, apakah Yesus ada di Indonesia? Di Tuhan ada di mana-mana Pak Ustadz. Yang saya tanya Yesus, ketika dia dibuai sama ibunya, apakah Yesus ada di Indonesia? Oke, baik ya. Ketika Tuhan menjadi manusia, Yesus. Ya, Yesus. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada lagi di surga. Yesusnya. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Yesusnya ketika ada di Yerusalem, apakah dia ada di Indonesia? Oke, sebagai manusia dia berada di Yerusalem. Bukan berarti Tuhan tidak ada di Indonesia. Nah itu dia, apakah itu disifati oleh Tuhan Bapa? Apakah seperti itu sifatnya Tuhan Bapa? Baik. Sekarang aku akan membuat analogi yang sangat sederhana lagi, ya. Kalau Pak Ustadz tidak memahami analogi ini, nggak ngerti lagi aku. Sudah? Tuhan ada di bumi, membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Pada saat yang bersamaan, Tuhan tetap ada di surga. Itulah yang kami sebut dengan sebutan Bapa. Siapa yang Tuhan yang membimbing? Sebentar dulu. Siapa Tuhan yang datang untuk membimbing Israel keluar dari tanah Mesir? Dia Tuhan yang satu. Siapa di situ? Memangnya ada banyak. Tuhan itu cuma satu. Siapa yang Anda anggap Tuhan di situ yang membimbing? Tuhan cuma satu, menyertai manusia dengan firman yang ada di dalamnya. Yang kudus. Tuhan tidak ada dua. Iya, tahu. Siapa lagi yang Tuhan yang Anda ingin katakan ketika membimbing Israel keluar dari Mesir? Sekarang Pak Ustadz jawab dulu pertanyaanku ya. Aku percaya yang membimbing bangsa Israel itu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian adalah Tuhan. Tuhanlah yang menyertai mereka. Iya, Tuhan di situ. Mereka disertai Tuhan dalam bentuk apa? Dengarkan dulu. Dia disertai Tuhan dalam bentuk apa? Manusia? Tidak. Tuhan menyertai dalam bentuk manusia itu di zaman Yesus. Sekarang kita tidak berbicara dulu di zaman Yesus. Ya. Sekarang begini saja, nggak usah terlalu jauh. Kehidupan kita yang sekarang ini kita disertai Tuhan atau tidak? Tunggu. Alam semesta ini sekarang disertai oleh Tuhan atau tidak? Kenapa takut Pak Ustadz? Jujur. Enggak. Anda aneh Bang. Sekarang kehidupan kita di alam semesta ini disertai Tuhan atau tanpa penyertaan Tuhan? Sekarang aku tanya. Tuhan menyertai orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Melalui nabinya, itu melalui Nabi Musa. Oke, sekarang saya tanya,
apakah alam semesta ini Bentar ya, sabar. disertai penyertaan Tuhan atau tidak? Sebentar, kutunjukkan ayatnya sama Pak Ustadz. Kutunjukkan ayatnya sama Pak Ustadz. Iya, tahu. Tuhan menyertai Nabi Musa, tahu. Inni ma'akum, saya ngerti. Itu diterangkan di kitab kami. Nah, Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu diterangkan. Tuhan menyertai Nabi Musa, Tuhan menyertai para nabi. Yang saya tanya, apakah pada saat Tuhan menyertai mereka, Tuhan turun ke bumi menjadi pribadi, menjadi baik. pribadi makhluk? Oke, baik ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz kalau sudah mengakui bahwa Tuhan bertemu dengan Musa. Keluaran 33. Bukan bertemu, menyertai. Tuhan tidak bisa, manusia tidak bisa bertemu Tuhan, tidak bisa. Tuhan berbicara dengan Musa Melalui perantaraan malaikat. bukan melalui perantara malaikat. Ini berbicara iman Kristen kita Pak Ustadz. Bukan Bagaimana berbicara- kisah para rasul? Kisah para rasul 8. Coba. Kita tidak berbicara tentang iman Islam. Stop dulu, stop. Kisah para rasul 8 itu bukan Islam punya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Jadi ditangkap polisi pula nanti aku. Kita tidak membicarakan tentang sudut pandang Islam Pak Ustadz. La Yang haula kita wala bicarakan quwata illa billah. Kenapa jadi Islam? di dalam, nah karena tadi Pak Ustadz mengatakan Tuhan tidak bertemu dengan Musa. Memang Begitu, tidak. Sekarang ada dalilnya di dalam Alkitab. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Apalagi Pak Iya. Ustadz bilang? Itu malaikat. Tuhan menyatakan diri melalui malaikat. Aduh. Pak Ustadz nggak bisa mendengar ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Gimana Iya, ini? memang betul. Nah, Tuhan berbicara sama pertanyaan seperti saya, oke sama lah, memang seperti betul. sekarang. Sebentar dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah mengatakan memang betul, oke. Iya, Ketika dengar, Anda tidak bisa, Anda egois. Tapi ilmu minim, Anda egois dari tadi saya ngalah, Anda egois. Dengarkan saya, dengarkan. Anda egois, ilmu Anda minim sekali. Dari tadi saya sabar, Anda asumsi aja terus. Begini. Tuhan itu tidak bisa ketemu langsung dengan manusia. Keluaran 33 nomor 20 tidak ada Tuhan yang tidak ada manusia bisa hidup bertemu dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa melalui perantaraan. Dengar. Bilangan 12 nomor 6. Kapan kita berdiskusi? Anda minim ilmu. Sabar dulu, sabar. Biarkan saya ngomong. Yang mengukur, Pak Ustadz yang mengukur keyakinan orang lain dengan keyakinan Pak Ustadz. Sekarang coba Anda baca Kisah Para Rasul 7. Coba. Sekarang aku baca kepada Pak Ustadz, ketika Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka Melalui malaikat. gini loh, kok melalui malaikat? Udah Lalu? Pak Ustadz, udahlah stop aja lah udah. Sekarang Udah, baca, stop. ini Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 coba Anda baca. Keluaran di dalam Aduh. Torah. Keluaran 33 ayat 11 berbunyi, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Itu iman kami Pak Ustadz. Kisah Para Rasul 7 bagaimana? Dengarkan dulu Pak Ustadz. Dengarkan dulu. Yang menjadi masalah adalah ketika Pak Ustadz mengukur keimanan Kristen dari cara pandang Islam. Kisah Itu yang para- menjadi masalah. Memang Belum. benar. Makanya di jangan dalam- terlalu egois. Anda mau menang sendiri. Udahlah stop aja lah sudah. Sudah stop Dengarkan aja. saya dulu. Kisah Para Rasul 7. Mau menyambung Tuhan. Yang Aku datang, menghormati- dengarkan. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat. Sudah Pak Ustadz. Sudah. Aku nggak mau menyambung Tuhan. Loh kok Ya, nyambung? aku menghormati agama Islam. Aku menghormati agama Islam. Aku nggak mau menyambung Tuhan, nggak mau. Gitu ya? Aku nggak mau menyambung Tuhan. Aku menghormati agama Islam. Memang benar di dalam Islam Allah itu berbicara kepada nabinya melalui perantara malaikat. Itu benar, aku menghormati itu. Tetapi di dalam iman Kristen Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Aku nggak mau menyambung Tuhan Pak Ustadz, nggak mau.
Gak mau aku menyambung Tuhan, aku menghormati agama Islam. Gitu loh. Jangan jadi Pak Ustadz mengukur iman Kristen dari sudut pandang Islam. Itu yang salah. Kalau di dalam Islam, Tuhan tidak boleh berbicara langsung dengan manusia. Harus dengan perantaraan malaikat Jibril. Itulah yang kuhormati, hormat aku. Tetapi di dalam iman Kristen, Tuhan berbicara secara langsung kepada manusia. Gitu ya. Jadi Pak Ustadz mau menyambung Tuhan ini, mau menyambung Tuhan. Aku nggak mau menyambung Tuhan. Lawanlah sang debater kalau mau menyambung Tuhan. Sang debater kan kayak gitu. Aku mau melaga Tuhan, ayo laga Tuhan katanya. Aku nggak mau melaga Tuhan. Tuhan kita memang berbeda, kita saling menghormati. Tuhan orang Kristen bisa berbicara dengan manusia secara langsung. Itulah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan orang Islam harus melalui malaikat Jibril. Saya hormat. Saya menghormati agama Islam yang seperti itu. Jangan menyambung Tuhan. Aku gak mau lagi deh debat sama Pak Ustadz kalau Pak Ustadz mau mengukur iman Kristen dari sudut pandang Islam. Sama halnya, kalau aku mengukur iman Islam dari sudut pandang Kristen, ya masalah besar. Jangan kita ukur keimanan orang lain dengan keimanan kita. Itu yang salah, bisa rusuh. Makanya aku bilang tadi, di dalam iman Islam, Allah berbicara kepada manusia melalui perantaraan malaikat Jibril. Saya hormati. Tetapi di dalam iman Kristen, Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Jadi nggak ada yang salah di situ, karena memang Tuhan kita berbeda. Namanya juga Tuhan kita berbeda. Silakan saja. Tuhan kami itu bukan Allah. Gitu ya. Tetragrammaton ilahi di dalam iman Kristen adalah Yod Hei Vav Hei, Yahweh. Itulah nama Tuhan kami, Yahweh. Kalau Islam kan nama Tuhannya kan Alif Lam Lam Ha, Allah. Jadi memang beda Tuhan kita. Ngapain kita ukur sudut pandang iman orang lain dengan iman kita? Sedangkan Tuhan kita berbeda. Tidak ada orang Kristen yang menyembah Allah. Tuhan kita berbeda, gitu ya. Gak mau aku diskusi sama Pak Ustadz. Kalau mengukur keyakinan orang lain dengan keyakinan kita, gak mau, gak usah lah. Bisa ribut rusuh lah nanti negara ini. Kalau kita ukur iman orang lain dari iman kita. Malas lah aku Pak Ustadz. Gak mau aku Pak Ustadz. Sekali paham kawan-kawan ya. Di dalam Islam memang kalau Allah mau berbicara harus melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya kita orang Kristen harus menghormati itu. Kita orang Kristen harus menghormati iman orang lain. Jangan kita ukur iman orang lain dari iman kita. Harus kita hormati iman Islam yang Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara kepada umatnya harus melalui perantaraan malaikat Jibril. Kita harus hormati itu. Karena memang Tuhan kita berbeda. Jangan disabung. Jangan dilaga. Bisa rusuh negara ini kalau dilaga. Ada-ada aja kalian. Rusuhlah negara ini. Kalian laga Tuhan yang berbeda. Nah, Tuhan orang Kristen bisa berbicara secara langsung kepada Musa. Aku bacakan ayatnya ya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Itu iman Kristen. Tuhan berbicara langsung kepada Musa. Itu iman Kristen. Jangan kita ukur, contoh. Kalau Islam, Allah itu tidak bisa berbicara langsung kepada umatnya. Harus melalui malaikat Jibril. Berarti Islam sesat. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan agama orang lain sesat. Yaitu iman mereka. Kalau Tuhan mereka kalau berbicara kepada manusia harus melalui malaikat Jibril, nggak bisa kita katakan sesat. Itu iman mereka. Kita harus hormati. Tetapi Tuhan orang Kristen bisa berbicara langsung kepada manusia. Gitu kawan-kawan ya.
Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Gitu kawan-kawan cara berpikirnya. Menyambung Tuhan aku nggak mau. Rusuhlah negara ini. Kalau kita ukur iman orang lain dari iman kita, rusuhlah negara ini. Nggak mau aku. Aku menghormati iman Islam. Ya, yang kujelaskan di sini adalah iman Kristen. Oke, aku naikkan lagi yang lain. Jangan disabung Tuhan ya. Sebentar dulu, ku naikkan dulu siapa dulu. Sebentar dulu ya. Jangan kita sabung Tuhan kawan-kawan. Sebentar ya, aku naikkan dulu kalau kira-kira mau menyabung Tuhan, ku turunkan langsung. Jangan diukur iman orang lain dari imannya. Apalagi udah lengket ini ya. Sabar dulu ya. Salam toleransi silakan. Sabar dulu ya Bang, sabar dulu ya. Sabar dulu ya. Kayak mananya? Tunggu dulu ya, sabar dulu, sabar. Sabar dulu, udah ada gangguan ini. Kawan-kawan, daripada diblokir, aku matikan dulu bentar ya. Ada pelanggaran kawan-kawan. Ada pelanggaran ya, daripada diblokir kita aku matikan dulu ya. Nanti live lagi setelah ini, ya. Live lagi, ada pelanggaran kawan-kawan. Ada pelanggaran daripada dihapus TikTok. Yang di Indonesia ngomong jauh-jauh gitu. Jadi informasi ini berbentuk informasi juga sih. Jadi nggak perlu disampaikan toh kalau sudah tahu. Apa sih? Gimana Pak Ustadz? Terima kasih atas penyampaiannya yang luar biasa ini, dan saya sudah terima dengan sepenuhnya kalau penyampaian ini sebenarnya tidak ada penyampaian. Ya, justru Terima penyampaian kasih. ini tuh merupakan suatu penyampaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena menurut orang tua dulu, seperti Pak Desugi kan orang dulu ya. Ya beliau ada ya, tapi nggak apa-apa lah kita Sembarangan, omongin. hati-hati kalau ngomong. Daripada kita omongin nggak ada orangnya ya, mending kita omongin ada orangnya kan gitu, supaya nggak fitness ya. Betul. Ya. Betul. Ya. Jadi menurut pepatah orang tua yang saya pendengar dari petua-petua Pak Desugi begini, Ustaz Alif. Kalau Anda sedang merenungkan sesuatu, panggil Pak RT, nolongin. Soalnya Pak RT itu lebih berpengalaman daripada Anda gitu. Kenapa panggil Pak RT? Karena Pak Desugi itu gagal jadi RT gitu kira-kira. Nyambung nggak? Enggak. Nggak nyambung ya? Tadi Waalaikumsalam. Mbak Natali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi gini, Bang Juma sama anak Batak berdua kerepotan, kelabakan, kelimpungan hadapi Bang Juma. Ya Bang Juma dikik, baru dia ngomong sendiri. Intinya adalah hanya mengundang Bang Juma untuk memancing supaya nonton banyak, hampir 8, sekian gitu loh. Jadi saya himbau juga kepada semua netizen begitu ya. Sekiranya Bang Juma masuk ke room Kristen, jangan usah diikutin di sana gitu. Gak usah diikutin, nonton aja di YouTube. Nah itu sifatnya anak Batak gitu. Jadi next nanti ya mending gak usah lah ngunjungin kayak gituan. Jadi sekedar mancing doang Pak De. Laporan ke ketua juga. Setelah banyak penonton, Bang Juma dikik, baru ngomong sendiri. Nah terlanjur penontonnya banyak. Tapi kalau Lagian dia, saya lihat debatnya kayak ini, kayak orang gila saya lihat. ya kurang lebih begitu Pak De. Ya, aduh ini debat apaan ini si anak Batak ini? Nggak ngerti apa-apa ternyata dia itu.
Jadi pokoknya percaya aja, nggak boleh dibahas percaya masalah apa gitu kan. Percaya sebagai utusan atau percaya sebagai Tuhan itu nggak mau dia masuk ke sana. Padahal konteksnya ke sana, mau dia buang konteksnya itu. Bener-bener nih orang. Jadi Kristen itu untuk mempertahankan agamanya itu ya yang penting bisa ngomong banyak, modal asumsi. Seperti itu aja saya lihat tuh. Bukan bagaimana dia bisa menerangkan, oh ini tidak ada kaitannya dengan itu. Tapi tolong kasih argumen yang masuk akal gitu loh. Misalnya seperti contoh ya, ayat Al-Quran dikait-kaitkan dengan penyaliban Nabi Isa misalnya kan. Wassalamun alayya wa yauma wulitu wa yauma amutu. Itu kan dikaitkan sama mereka dengan penyaliban. Padahal ini ada penyaliban. Reaksi yang tadi. Bentar. Nah, kalau mau menerangkan harus seperti itu. Oh, ini nggak ada kaitannya. Ini berbicara tentang ini. Ini nggak bisa menerangkan, tapi dia nggak mau diajak ke sana membahas masalah itu gitu. Itu yang saya lihat nih orang koplaknya setengah mati anak Batak itu. Assalamualaikum, izin nih Prof. Ya. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tolong netizen yang bilang saya suruh diam di kick aja itu. Mana? Nggak boleh. Ada itu. itu nggak betul itu. Kick aja itu. Iya nggak Pak boleh. De. Ini Pak Ade loh, Pak Ade aku nggak boleh gitu Iya. ya. Pak De, Ada aja. Prof kan saya pernah bilang tidak level kalau sama anak Batak. Betul. Iya, jangan diadu-aduin lah. Ya Allah, masa kan bukan, mohon maaf ya, bukan kasta. Memang kita tidak mengenal itu, tapi pada kenyataannya kan seperti itu. Mereka terutama pribadinya anak Batak ini hanya mengambil keuntungan, memanfaatkan gurunda kita. Janganlah seperti itu. Saya udah WA Prof kok. Iya. Tolong tidak Bentar dong, sama aku orang begitu. bentar. Tidak level. Kelamaan open cam jadinya. Silakan. Aku cuma mau ngasih tahu dari tadi host ngomongin headset dari awal. Ini sama headsetnya, udah gitu aja. Aku bukan open cam mau lama-lama. Udah lanjut. Cuman itu Itu doang. biasanya seperti punya saya itu ya Ustaz Talib ya. Iya itu. Enggak. Pamer- Tadi ngomongin pamer nih headset ya. terus. Lanjut. Lanjut. Dah. Pak Ustadz Alif Habib ya, kayak Habib bukannya? Mirip Habib. Aduh. Ustadz Alif itu keturunan Burundi. Jadi kakek neneknya dari Burundi, nenek moyangnya dari Maroko, gitu. Blasteran. Apa tidak demikian, Ustadz Alif? Demikian tidak adanya, betul. Ya, begitulah tidak demikian adanya, teman-teman. Ngerti-ngerti lu bahasa gue lu. Pak Ade, Bang Andi, sehat semua ya Pak Ade. Tadi telepon Bang Juma, beliau sebentar lagi 10-15 menit. Bang Andi, Suara lu kecil, mendem. masa sih? Ya elah. Halo. Ayo dengarkan. Coba dengarkan saya. Serius. Kenceng kan nih? Ini sama headsetnya. Kecil banget suaranya. Kecil. Masih kedengeran noise-nya Ustadz Sugi daripada ngomongnya Bang Wan. Coba pakai headset ya? Nih, sekarang. Masih kegedean piring jatuh di dapurnya Pak Desugi daripada suara lu. Iya, suaranya kecil banget, Bang Wan. Kecil banget, Bang Wan. Gue bisa pakai headset lah. Tanya Pak Desugi tadi ada piring jatuh di dapur ya Pak De, kedengeran tuh. Lebih gede gitu loh, Berarti kecil. harus pakai itu ya. Doa ya. Bang Andi. Ya udah sepiin aja teman-teman, saya himbau tadi yang ada di sana tinggalkan ya. Tinggalkan yang ada di sana. Karena mereka memang ini memasang jebakan. Jadi sengaja mengundang Bang Juma setelah asyik berdua gitu ya, kira-kira kelimpungan. Udah Bang Juma dikik dia ngomong sendiri. Kelimpungan. Udah Bang Juma dikik dia ngomong sendiri. Seakan-akan dia ngomong sendiri itu penontonnya banyak yang minati gitu loh. Padahal sebenarnya orang menonton ke sana ini menonton Bang Juma, bukan mau menonton dia kan gitu. Betul. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau Bang Juma masuk ya nggak usah ikut ke sana, nonton aja di YouTube. Gitu ya. Kalau sekarang gimana suara saya? Bagus Pak.
Agus. Ini aku sekarang gimana Bang Ali? Kenceng nggak nih sekarang? Halo. Udah gede kalau pakai toa. Kecil. Ya Allah. Oh pakai gini kali ya? Harus gini ya? Halo tes. Nah, itu baru Oh. lumayan. Harus giniin. Padahal ini udah pakai ini tuh mic. Ya, itu berarti dia rusak. Masa sih? Ya udah buang aja ke laut itu mah. HP-nya aja deketin. Coba saya punya mic nih. Cek. Gimana suaraku? Bang Adi kan pakai menggelegar. itu. Bang Adi kan pakai apa namanya? Ini. Apa namanya itu? Lupa aku. Iya, Soundcard. Soundcard. Sama kayak saya ini tes. Nah, Waduh. iya. Ini saya beli di Burundi loh. Saya beli di Burundi. Pade temanya apa Pade enaknya nih? Kayak Yesus sujud apa nih? Ntar dulu jangan pakai tema dulu, Jangan ya. belum ada yang naik. Oh iya. Saya sih maunya ada yang naik, dia yang nanya dulu, puaskan dia bertanya, gitu ya. Oh, iya. Insya Allah. Boleh naik ten. Ya. Ya. Kalau mengenai Sarenda tadi Ustadz Alif, jangan bilang lama menghilang. Dia itu tiap hari buka komal. Tadinya Trinitas menjadi oneness dia itu. Ujung-ujungnya nanti habis oneness dia menjadi mesianik. Tadinya habis capek menjadi mesianik, dia jadi keyahudian. Capek menjadi Yahudian, ya tinggal milih mau kemana lagi. Itu aja. Bener itu. Bener itu. Iya, Bang Adi, maksudnya nggak pernah keluyuran ke komelnya Muslim, begitu nongol lagi, wih gila ini bocah nyerocos terus. Udah jadi wanes lagi. Ya itu dia. Sebenarnya mereka dalam kebingungan. Cuma mau lepas dari kekafiran itu susah. Nah, lompat sana, lompat sini, ganti haluan seperti itu. Betul. Dulu Mbak Iriani gitu. Dulu Mbak Iriani itu pusing, dia jadi Kristen, pusing dia. Kok gue jadi Kristen ya? Terus gue ngapain lagi gitu loh? Coba Mbak Iriani, pusing nggak dulu waktu menjadi Kristen? Pusing lah. Itu kan pusing kan? Mau diimani bisa gila gitu. Iya. Nggak diimani dibilang dosa, apalah. Bingung kan? Kata Oten rambutku rontok makan Oten aja tiap hari makan Oten. Pusing lah. Lo kenapa? Kok bisa pusing, kan nyaman tuh Mbak Natali. Kenapa sih? Kan nyaman, percaya, udah tebus dosanya clear kan? Oh ini ada nih Kristen nih, ada Kristen nih satu. Suruh naik aja. Tapi realitanya bukan hanya percaya masuk surga kan? Buktinya ketika kita baca ayatnya masih usaha. Iya. Iya, kan ketika baca ayatnya Ustadz, di doktrinnya kan kayak Malam, selamat malam. Iya salam kenal Mbak Salam Karolin. kenal. Ini arah-arahnya nggak syahadat atau gimana Bang Alif? Jangan. Oh ya enggak. Persilakan aja Mbak Karolin. Kali-kali ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Sebelum tanya sebenarnya saya mau sampaikan dulu. Saya Muslim, gitu ya. Oh Muslim. Muslim, Masya Allah. Cuma gini, betul, saya terus terang ini baru 3 hari ini ikut-ikutan live TikTok baru kali ini, jadi dan baru beberapa kali lihat live ternyata ada ya room seperti ini gitu, cukup menarik. Kalau boleh gitu, karena agak-agak menyayangkan gitu. Sebenarnya ini kan platform bagus ya untuk mengedukasi baik yang Muslim agar semakin yakin dengan agamanya, dan juga untuk mengedukasi untuk non Muslim juga untuk memahami tentang Islam, dan juga mungkin memahami tentang agamanya sendiri, karena mungkin ada sharing tentang diperlihatkan Bible-nya mungkin gitu ya. Cuman kalau saya boleh izin minta saran gitu. Kita kan di sini mayoritas ya yang Muslim gitu, yang kita pesannya ini kan sebenarnya rahmatan lil alamin. Cuma saya lihat di room di bawah itu banyak salah hujat gitu. Dan bahasanya kadang
kita saling menjatuhkan gitu, baik yang konten dia saling menjatuhkan gitu. Kalau boleh gitu kita saling respect aja gitu, karena kan apalagi sebagai mayoritas kita wajib menaungi ya gitu, maksudnya yang minoritas ini anggap mereka memang masih Poinnya aja Mbak, poinnya aja. ya. Poinnya saya ingin kalau bisa kita diskusinya lebih lebih respectful gitu, nggak perlu saling hujat. Dan saya ingin usulkan tema satu, persamaan pesan Bible dengan Quran gitu. Jadi kan sebenarnya mungkin banyak yang non Muslim nih, misalnya mereka sebenarnya kan juga nggak boleh loh makan babi gitu kan. Di Bible itu misalnya ada kan gitu. Bisa nggak kita bahas yang samaan Itu bukan persamaannya? poin Mbak, banyak poinnya, jadi biar Oke, bisa berbagi lah. oke, satu poin. Poin satu adalah kita bahas secara damai gitu, menurutnya saling menghargai tanpa ada saling hujat. Poin kedua, saya mau usulkan tema, kita cari tema persamaan pesan Bible dan Quran gitu. Karena kan banyak misalnya bahwa ya saya ini contoh aja yang mungkin nanti bisa diangkat bahwa sebenarnya di dalam Bible pun tidak boleh makan babi gitu kan. Dan kemudian juga di Bible pun mungkin juga disampaikan bahwa wanita itu baiknya berkerudung, misalnya di situ kan ada juga gitu. Ya cukup Jadi ya kita Mbak. bahas di situ. Ya, oke, thank you. Pak Ketua yang menjawab deh, Pak Ketua. Waduh. Oke, Iya, Pak Ketua. saya Silakan. sedikit berbicara dulu. Nanti penutup biasanya sesepuh. Nah, saya yang mengamati sudah 4 tahunan lah kurang lebih. Jadi contoh di sini ada Ustadz Sugi Kristologi, ada Bang Handi, ada Mbak Natali yang mualaf, ada Wan Abi. Bukan menghujat mereka beliau ini. Jadi kalau kata atau kalimat saling menghujat itu maaf kata seolah-olah berarti kami ini menghujat. Itu tidak ya. Yang kami amati, saya sebagai pengamat di sini ya. Beliau-beliau ini adalah hadir justru membantah orang yang sedang menghujat agama Islam. Kenapa mereka hadir mau seperti ini? Karena mereka tergerak imannya, karena mereka tergerak imannya, iman dan Islam, Rasulullah, Al-Quran dan seterusnya kok dipakai digunakan seenaknya, bisa baca kagak, tapi seenaknya menerjemahkan, menggiring, menyimpulkan seenaknya. Rasulullah dihina, difitnah dan seterusnya. Itulah kenapa Ustadz Sugi ini hadir bersuara. Nah, ketika menyampaikan beliau ini membantah, lalu sampaikan nih di kitabmu tertulis begini. Memang mungkin yang kurang paham terkesan yang Muslim ini ikut menghujat. Padahal Muslim bukan menghujat, tetapi menyampaikan data tertulis di kitabnya. Misal salah satu contoh, kalau di Islam jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Nah, ketika ada yang mengatakan kamu ini menyembah batu, Tuhan Muhammad dan seterusnya itu fitnahan. Nah, kalau umat Islam mengatakan kalian kekristenan menyampaikan kamu itu Tuhannya apa, dipukul, diludahi, dan seterusnya, lah itu bukan menghujat. Ketika dikatakan Tuhannya itu nete dan seterusnya, itu bukan menghujat. Fakta dan datanya ada. Jadi kita bedakan konteks ketika umat Islam dikatakan menghujat. Kalau kata saling menghujat, artinya keduanya itu saling menghujat. Nah, di sini mohon maaf, saya izin pisahkan dulu karena berdasarkan pengamatan, mungkin saya pengamatan secara pribadi dan sebagai seorang Muslim, kenapa mereka ini saudara-saudara kami ini hadir menyampaikan hal demikian. Maka untuk membantah dan menjawab pernyataan mereka, maka pelajari kitab mereka. Ketika dipelajari, justru kitab mereka sendiri secara tertulisnya pun sudah menghujat Tuhannya. Nah, ketika disampaikan oleh umat Islam, malah dianggap umat Islam yang menghujat. Nah gitu, padahal tidak. Jadi bukan begitu. Metode cara diskusi sudah dijalankan berkali-kali. Seperti apa konsep yang diterapkan secara bertema. Temanya apa? Ketika kemarin dibuat tema Islam rahmatan lil alamin, Kristen ajaran kasih, ayo kita keluarkan datanya. Sudah kita seperti itu. Mengenai aturan larangan makan dan seterusnya, sudah. Jadi maaf kata untuk Ustadz Sugi yang sudah 10 tahun ini beliau berdebat, berdialog, berdiskusi, berjibaku, beliau itu mungkin istilahnya sudah tema itu dari A sampai Z sudah dia bahas. Dia itu hanya sekedar mengulang dan mengulang. Dan mengulangnya itu bukan berarti ingin mengulangi, tetapi karena apa? Diulangi karena banyak pendatang baru yang hadir. Tetapi dari sekian banyak tema itu sudah beliau terulang, sehingga apa? Ketika ada
fitnah terhadap Islam, dijawab lalu dibantah, dibalikan kepada kitabnya itu, dia sudah ada di dalam kepalanya. Oh, pakai ini, ayat ini, kayak gitu. Nah, kurang lebih begitu. Insya Allah saudara-saudara kami di sini sudah menyampaikan data dan fakta, justru bukan pakai asumsi. Umat Islam ketika membantah, menjelaskan kepada Bible, tidak pernah pakai asumsi, pasti pakai literatur yang resmi di dalam Bible. Tetapi kawan sebelah kalau menyerang umat Islam rata-rata menggunakan asumsi dan pikirannya sendiri. Nah itu, kenapa? Baca aja kagak bisa mereka. Nah, kurang lebih itu mukadimah dari saya. Selanjutnya kurang lebih setengah setengah jam saya sampaikan kepada Ustaz Sugi atau Bang Andi, silakan. Ya. Pak D dulu kali, Pak D dulu silakan Pak D. Pak D silakan, monggo. Boleh. Kalau Bang. Pak D menjauh, ini Bu Karolin ya. Saya menjauh. poin ya. Mbak Karolin, yang Anda sebutkan itu tadi, topik itu udah sering diulang-ulang 10 tahun yang lalu sampai saat ini. Mulai dari grup Facebook, WA, Zoom, terakhir di sini. Kenapa sih diskusi kita ini nggak saling menghujat loh? Kami umat Islam, kalau menyampaikan itu, kalau dia menghujat, kita kasih data. Data saya baca, itu tidak menghujat. Contoh begini ya Mbak, saya baca data di Bible nih. Di Amsal 7 nih, 18-19. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang bepergian jauh. Ini nggak menghujat, data ada. Data, ini nggak hujat, data. Gitu loh, itu salah satu contoh. Yang kedua Mbak, kalau saya lagi mengatakan Ohola dan Oholiba, mereka bersundal di Mesir, susunya di jama-jama. Ini nggak menghujat, membaca, data ada. Gitu loh. Yesus dipermalukan, diludahi, digampar, mengenaskan, dibuka bajunya, disalib, ditusuk lambungnya. Ini nggak menghujat, data ada. Loh. Jadi kami ini ada di sini pakai data. Mereka datang membawa literatur di luar Islam, kemudian dipakai untuk berbicara, gitu loh. Jadi berbeda memang cara penyampaiannya Mbak. Satu pakai data, satu pakai asumsi. Kalau Anda seorang Muslim pasti harus mengerti. Dan paling terakhir adalah terjemahan di Bible-nya itu Mbak harus terus kita luruskan. Terjemahan ke bahasa Indonesianya itu banyak mempergunakan istilah-istilah Islam, kemudian diartikan salah, keliru penempatannya. Kalau Anda seorang Muslim pasti marah. Kalau yang kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan melayang-layang di atas permukaan air. Gitu loh Pak, banyak istilah-istilah Islam disalahgunakan termasuk sampulnya. Gitu. Itu sementara saya beritahu ke Mbak, semoga mengerti ya apa adanya. Oke. Lanjut. Baik, saya boleh respon? Atau Boleh, masih ada silakan. Silakan Mbak, kalau silakan. Baik, terima kasih Bang Arif. Pak Handi Ustadz ya, oke. Ya, saya sepakat Pak bahwa memang dalam Islam itu yang selama ini saya lihat gitu, memang kita bacakan kitabnya kita gitu kan, Qurannya kita, hadisnya kita, dan kita kembalikan dan kita juga bacakan kitabnya mereka yang ternyata banyak kekeliruan gitu kan, banyak kontradiksi di mereka. Saya sih tidak mempermasalahkan ini. Yang saya permasalahkan adalah ketika kita meresponnya dengan emosi, kemudian juga dengan saling menyakiti perasaan, mungkin itu ya yang bisa disampaikan gitu. Karena kalau kita lihat gitu, Indonesia ini kan bangsa yang besar ya. Saya cuma khawatir gitu. Saya sih termasuk orang yang bangga dengan Indonesia, dengan kebinekaannya gitu. Saya Muslim dan lihat di bawah ini udah banyak yang bilang, tiba-tiba banyak yang bilang saya oten lah segala macam karena nama saya Carolina. Terusin aja Mbak, cuek aja, terusin aja. Ya, cuma maksudnya ini enggak, maksudnya saya memperhatikan gitu kan, saya memperhatikan dinamika yang ada di bawah, kemudian juga memang untuk yang room ini saya baru masuk gitu ya, karena ini baru yang saya lihat live jam ini. Kemarin saya lihat di jam lain gitu, kemarin saya cuma memonitor aja
kok begini ya gitu. Karena sebelumnya saya sempat lihat juga banyak diskusi baik di room Indonesia atau misalnya di sana gitu. Di Amerika sendiri juga mereka kan banyak juga diskusi-diskusi seperti ini, dan ada satu gerakan gitu yang awal atau diinisiasi oleh Dr. Sabil Ahmed gitu. Dan ini di Amerika itu banyak mendapatkan sambutan yang positif. Kenapa? Karena dia masuk dari persamaan gitu, bahwa Muslim love Jesus, Muslim mencintai Nabi Isa istilahnya gitu. Karena memang itu kan pesannya kita kan seperti itu. Kita tidak boleh membedakan Nabi Muhammad gitu. Ya Mbak. Ya bakor kan gitu, maksudnya seperti. Nah maksud saya begini, saya paham. Saya bangga sekali ketika ada ulama ustadz yang menjelaskan agama Islam gitu dengan komprehensif, dan justru saya banyak teredukasi dengan hal-hal seperti ini. Cuma ketika kita menyampaikannya dengan emosi gitu kan, karena orang akan melihat attitude kadang yang ditangkap oleh yang di bawah-bawah ini kok jadi emosian ya, kok jadi saling serang ya gitu. Saya cuma bentar Mbak, maaf dari Bu, tadi gini aja, gini. Iya, gini Bu, atau gini deh, saya sampaikan. Bukan di room ini ya. Bicara Gini, poinnya aja Bu Carolina, enggak, sebentar saya izin nanya. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah maaf kata tukang cabul, pedofil, Ibu dengarnya gimana? Dia pasti marah. Cuman gini, kita lihat saya begini. Cuman saya lihat dia pada tahap mana. Apakah dia noise. Waalaikumsalam Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Iya. Yang akan saya lakukan adalah Ya, Ibu marah kan? Ibu marah atau Ibu diam saja? Sebentar, saya izin nanya dulu. Kalau ada yang mengatakan demikian, Ibu marah atau gimana? di hati saya marah, cuma saya akan melihat lagi gitu. Sama seperti lihat anak lagi tantrum gitu loh. Karena kita punya ajaran rahmatul alamin gitu kan. Bahkan Rasulullah sendiri ketika dia dihujat oleh orang Yahudi atau pengemis Yahudi macam-macam di lidah di fitnah, itu kan dia sebenarnya dia iya, membalas itu Rasulullah. Maksud saya gini. Saya bukan Rasulullah, betul. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak saya respon ini? Bang Ali. Boleh. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Carolina, saya seorang Muslim dan saya seorang thalibul ilmi, dan saya belajar bagaimana kaidah ilmu dalam berdakwah. Saya mendapatkan sebuah petunjuk dari kitab mufassir dan ulama besar Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, meriwayatkan sebuah riwayat yang menceritakan sahabat Nabi yang diutus membawa risalah atau surat Nabi kepada penguasa Koptik Kristen Mesir, Maukakus namanya, di Alexandria. Dalam pertemuan tersebut terjadi sebuah dialog di antara sahabat Nabi dan penguasa Koptik Kristen. Ada sindiran dan sarkas yang ditujukan kepada Muslim atau mukmin sahabat Nabi ini dengan nada kurang lebih seperti ini. Kalian yakin teman kalian ini adalah seorang nabi, Muhammad ini seorang nabi? Kok bisa nabi diusir dari kampung halamannya, yaitu peristiwa hijrah, harus keluar dari Makkah menuju Madinah? Lalu sahabat nabi ini bukan berargumentasi dengan cara itu adalah perintah Allah untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, tetapi dia melakukan mirroring dalam istilah argumentatif atau dialektika. Apa mirroringnya? Anda yakin Yesus itu adalah Tuhan? Kok bisa Tuhan mati terbunuh di salib? Pertanyaan saya kepada Carolina, sahabat Nabi ini apakah dakwahnya salah, sedang menghujat Kristen atau apa? Jawab. Tidak salah, itu mempertanyakan gitu kan. Dan dia tidak ada melakukan penghinaan terhadap personalnya gitu, terhadap personil yang bagi Kristen mengatakan Tuhan masih bisa mati terbunuh itu menghujat. Bagaimana menurut Anda? Itu agamanya gitu kan, maksud saya gini, itu ajarannya, jadi kita mengatakan itu ajarannya yang salah. Cuma begini, maksud saya baiklah Ibu, artinya perasaan seseorang menghadapi dialektika dan argumentasi itu relatif dan sangat subjektif, tidak bisa ditarik global, tidak bisa ditarik pukul rata.
Jadi perasaan-perasaan minor yang terjadi dalam dialektika biarkan menjadi bagian dari sebuah sosial, sebuah media sosial yang berkembang, sebuah pergumulan dialek atau komunikasi. Nggak bisa kita hindari. Ada orang yang senang, ada followers, ada haters. Itu bagian dari konsekuensi berkomunikasi. Jadi jika Anda belum tahu bagaimana para sahabat Nabi berdakwah menegakkan iqamatul Islam di hadapan orang-orang kafir, saya sarankan baca lagi bagaimana tajamnya lidah mereka, bagaimana kuatnya hujjah mereka untuk iqamatul din. Satu lagi saya ingin sampaikan kepada Anda. Ini rambu-rambu kita dalam Al-Quran ya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Itu perintah Allah. Janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Tapi koma di situ belum selesai perintah Allah. Illal ladzina dzalamu minhum. Kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Jadi batasan menggunakan cara terbaik untuk orang-orang normal, orang-orang beradab. Tapi ada para biadab di antara mereka yang harus kita hadapi dengan beradab. Tapi ada para biadab di antara mereka yang harus kita hadapi dengan kekuatan pedang dari lisan kita. Itu anjuran para ulama. Ketika kita baca penjelasan para ulama, iqamatul hujjah itu, pedang itu bukan hanya dengan besi tetapi lisan. Maka ketika para dai, ulama, Ustadz Alif, Ustadz Hadi, Ustadz Sugi, Bang Zuma menegakkan kebenaran Islam dengan iqamatul lisan mereka itu bagian dari perintah Allah, illal ladzina dzalamu minhum. Jadi benar ada pendekatan dengan persuasif. I love Jesus. Kami juga mengatakan kami cinta Nabi Isa alaihissalam, kami cinta Yesus Kristus. Jika mereka namakan itu karena ketidaktahuan mereka. Jadi sebaiknya Anda belajar dan bertanya kepada yang mengetahui persoalan. Jangan menjudge, jangan menghakimi. Iya, terima kasih Bang Mata Ali ya. Thank you. Saya nggak berusaha, saya nggak menghakimi, saya cuma melakukan. Bang Wan, saya kira Ya. sudah cukup, udah. Oh iya, turunin. oke. Iya biar turun aja ini. Iya, makasih ya Mbak Karolin ya, makasih ya. Udah. Udah hadir di Udah sini cukup, Pak. udah dikasih pengertian, tetap ngeyel, udah turunin. Iya. Nggak perlu kita menghabisin waktu. Iya, makasih ya Bu, makasih. Yuk sama-sama. Ya. Gitu. Hei Doni, selamat. Takutnya malah bikin apa? Iya, Emosi nanti. betul. Nggak perlu. Malam Bang Adi, lama ini online akunya Bang Adi, banyak kerjaan ini. Oh, Oh, gitu iya. lama ya. Murid saya nongol Iya. lagi nih. Udah Lama Bang kita Adi. nggak bertegur sapa nih Bang Adi. Gimana Iya. ini kerjaan banyak. Oh. Iya. Tapi jangan saya Iya. doang loh, di sini juga ada guru saya nih, ada Oh, Ustadz iya. Ali. Semuanya Bang, Mana semuanya. sih? Lagi banyak project Bang, akhir tahun. Biasa. Mantap dong. Gimana Gitu, kemarin Bang, tanah dikit-dikit. kuburan udah laku? Tanah kuburan udah laku belum? Udah laku dong. Oke. Aku izin standby dulu ya, masuk Isa izin standby semuanya. Iya, oke. Bang Adi. Tapi sudah ada niat kan berhenti menuangkan manusia? Belum lah Bang. Lu masih stay menyembah manusia gitu? Bukan, itu menurut abang ya, menurut abang manusia. Silahkan aku jangan nggak maksain abang supaya menyebut dia Tuhan gitu loh. Enggak Iya, benar. Bang Adi, ya. bawa Kita tes kan bayar. nggak boleh dipaksain dong Bang Hadi, iya kan? Sama gini Bang Hadi, aku sedikit doang nih, nggak lama-lama. Soalnya masih ada biasa mau malam mingguan nih Bang Hadi. Iya, iya. Cumanya tadi aku lihat tuh di ini ya, di store ini tuh itu lewat tuh dari Donitan ya. Siapa tuh yang melakukan siapa ya namanya? Iya, udah. Kau Dondi kenapa? Jadi kalau pertanyaannya si Tan itu pertanyaannya, andaikan kamu di situ bakal nolongin Yesus itu pertanyaan yang keliru menurut saya ya. Karena kenapa? Bu, itu bukan berarti Yesus itu lemah pada saat itu, ya. Dia badai aja bisa reda, orang mati aja bisa dibangkitkan. Jadi kalau hanya sekedar ngelawan tentara Romawi, itu sekali tiup aja langsung aman semua itu, Bang. Berarti dia Dan acting di situ, Bang. Dengar. Dia acting. Ya bukan acting, itu kamu yang menyimpulkan. Tapi kan nubuatan Kan tentang saya itu pun nanya, sudah ada, berarti gitu dia loh. acting kah, Bang? Saya Ya nanya. bukan lah, itu kan nubuatannya sudah ada dan bakal seperti itu garisannya gitu loh. Dan setelah meninggal pun dia langit terbelah kan, gitu loh, ada gempa bumi kan. Jadi bukan berarti dia itu lemah gitu loh, itu yang mesti luruskan di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan begitu tuh, andaikan kamu ada di sana bakal nolongin. Emang satu orang bisa nolong tentara Romawi gitu banyaknya. Jadi tolonglah pertanyaan-pertanyaan itu agak cerdas sedikit gitu loh. Ya kan, coba mengadilkan pertanyaan saya dulu yang agak cerdas. Emangnya nyembah anak orang cerdas, Bang? Aduh. Itu yang dipertanyakan itu kan terkait dengan sikap kita.
Sikap kita ketika melihat seperti itu bukan masalah dia bisa lepas sendiri atau enggak, bukan itu. Sikap kita ketika melihat kejadian seperti itu, apa yang kita perbuat? Ya saya pun sebagai naluri pasti nolongin, tapi mengingat saya juga kan saya terbatas ya, manusia biasa. Ya tenaga saya nggak seberapa. Kamu akan nolongin. Bukan Tuhan itu bukan berarti lemah, Bang Sugi. Coba saya tanya Pak Sugi dulu. Enggak, Pak kita Sugi. nggak membahas Yesusnya. Nah, ini sekarang pertanyaan. Kau berapa Tuhan itu lemah apa kuat? Tanya sama Bang. Tahu yang bakal nolong Tuhan? Tahu yang bakal nolong Tuhan apa Tuhan nolong kamunya? Tanya sama kamu dulu. Bang Doni jangan kejang, Bang Doni jangan kejang, Bang Doni jangan kejang, sabar. Kejam, memang begini Pak. Kita Doni kamu nggak berubah aja, udah lama nggak berubah. Tadi izin dulu. Kalau Doni sama saya aman, santai-santai. Sabar. Oke, Bang Hadi, silakan. Kamu tadi bilang akan menolong. Ya kan, sikap yang Anda ambil akan menolong. Kalau kamu menolong, ya kan, ingat dosamu nggak ditebus. Lah, emang kalau saya nolong, emang kamu lagi bisa jamin itu bakal lepas? Saya tanya dulu sama sampean. Emang bisa jamin? Tidak, berarti Anda tidak menyukai adanya sekarang penebusan dosa. begini, itu sebagai manusia, naluri sebagai manusia, biar tahu. Sampai punya naluri enggak? Kalau ada yang teraniaya sampai nolong apa enggak? Nah, kalau Anda tolong, Nah, berarti sekarang saya Anda tanya, tidak sampai kalau ada yang lemah, saya jawab dulu Kalau pertanyaan Yesus saya. itu- Kalau ada yang lemah sampai tolong enggak? Pertanyaannya. Ada yang teraniaya Kalau nih, saya tahu teraniaya. dia itu menebus dosa saya, ya Ya. biarin, kalau bisa cepat mati. Biar dosa saya cepat ditebus, kan begitu logisnya. Dengar, pada saat itu juga emang kamu udah tahu bakal itu jadi penebusan. Katanya sudah Pertanyaannya, dinubuatkan, jangan kok nggak tahu katanya, gimana sekarang sih? pertanyaan saya, jangan katanya. Sekarang Katanya tertulis sudah ada enggak? dinubuatkan, apakah nubuatan itu bohong? Don pelan-pelan. Apakah Yesus tidak pernah mengajarkan kepada para muridnya Benar. kalau dia sudah dinubuatkan? Kalau juga kalau saya di situ, emang sampai udah bisa jamin dia bakal lepas. Pertanyaannya. Bukan masalah lepas nggak lepas, Nah, bukan itu itu. juga sampean jangan langsung Yang jadi mendikte masalah bahwasanya itu Tuhan itu sikap lemah, kita. Sugi. Ketika Pakai otakmu kita sedikit. tidak menolong, Biar kau cerdas. berarti kita adalah Gitu loh. orang yang cuek. Sekarang Kalau gini, kita gue tanya sama menolong, kamu. berarti kita Sekarang orang gue yang tanya tidak sama kamu dulu. mensyukuri Jangan ngomong dulu adanya terus. Dengar. penebusan dosa itu. Dengar, Gitu loh. gue tanya sama kamu dulu. Tahu percaya enggak bahwasanya dia itu ada tertulis itu dia bisa meredakan badai? Apa urusannya? Lah, mujizat dia membangkitkan Gini, orang gini, mati, gini. percaya enggak? Jadi kalau Hanya sekarang ampun, orang Saya percaya, tetapi semuanya itu dilakukan ya sudah. Yesus. Jadi bukan berarti dia bentar nggak bisa ngelawan dulu, terlalu jawaban saya gitu loh. dengar. Kalau mau besar-besaran suara, besar suara saya, suara Anda Ya, ketilang. nggak ada besar Ya, suara. kalau mau besar-besaran suara, suara Anda ketilang. Jadi ketika Yesus membangkitkan orang mati, mengganti badai, itu semua atas izin Tuhannya, bukan atas Dia diam kekuatan aja. dia sendiri. Dia diam aja sama Yesus Oke, berkata mari. di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Jadi kalau Yesus tidak dapat pertolongan, tidak dapat izin dari Bapaknya, loyo dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi jangan dianggap bahwa itu adalah dari Yesus sendiri. Ini sangat ngawur sekali. Dengar surat sehatmu, Bang Hadi dulu, Bang Hadi. Silakan Bang Hadi. Tanggapi dulu Bang Hadi. Ya. Bosan aku dengar Sugi. Jangan begitu juga. Gini. Nggak boleh gitu. Aduh, apa ini? Enggak lah, biasa cuma manasin Sugi Boleh, doang. Silakan Bang Hadi. Jadi gini Don, diskusi santai aja. Kan tadi pertanyaan lu kan Aku juga santai, Bang. Silakan. seandainya gitu ya, itu berarti menguji iman orang Kristen yang ada sekarang. Tujuannya kan sekarang ini Kristen kan mengimani Yesus mati di tiang salib. Jadi kalau ada pertanyaan, itu artinya benar kata Pak Desugi, menguji iman Anda, apa yang Anda lakukan. Ya kalau Anda mau menjawab, ya monggo, kalau tidak enggak, saya nggak ada di situ kan, kelar, nggak usah ditambahin kan gitu. Itu. Tapi Anda tadi mengatakan itu nubuatan. Kalau nubuatan itu artinya murid-murid Yesus pada tahu bahwa ya Yesus mati menebus dosa. Tapi mestinya murid-murid tidak melarikan diri juga. Mestinya ada di situ, kalau perlu tambahin orang mati biar semakin oke penebusan dosa dengan matinya Yesus di tiang salib. Tapi begini Don, poinnya di sini Yesus di tiang salib. Tapi begini Don, poinnya di sini perintah Tuhan itu Don dilarang membunuh. Banyak sekali datanya di Bible nggak boleh bunuh, apalagi orang tidak bersalah kan gitu. Nah, tapi nyatanya Yesus dibunuh kan gitu ya Don. Ya. TikTokan aja ya. Jadi gini Bang Hadi. Ya gimana? Sama kayak ini Bang Hadi. Perintah dari Allah sendiri kan itu kita dilarang untuk berzina ya. Iya. Benar nggak? Tapi banyak manusia pada dasarnya berzina juga. Jadi kalau hanya karena ada perintah seperti itu, kan nggak semua manusia juga taat. Oke. Jadi itu baik. pertanyaan yang ini, coba agak tajam dikit Bang. Pertanyaannya Oke, jangan baik, gitu lah. baik.
Oke, kalau Anda mengatakan dilarang berzina, ada orang berzina, tapi orang berzina itu tidak menebus dosa. Ini beda konteks. Ini dilarang membunuh, tapi pembunuhan tetap terjadi. Anda mengatakan Yesus memang pasrah untuk dibunuh. Artinya Yesus sendiri melanggar perintah Tuhan, mestinya dia tidak pasrah, dia harus melawan. Kenapa kalau terjadi pembunuhan ini? Artinya Yesus mengiyakan pelanggaran perintah Tuhan atas kematian dirinya. Karena iman Kristen berdiri di atas kematian Yesus dalam hal menebus dosa. Kalau Yesus tidak mati, Kristen nggak ada. Ini kan titik sentralnya di situ, bro. Bang Hadi, itu kan dia dipitnah yang dia. Emang dia berdosa juga? Aku tanya sama di Al-Quran juga disebut berdosa nggak dianya di Al-Quran? Dia kan dipitnah, ya kan? Dipitnah karena memang dia mengaku dirinya Tuhan. Ya kan sesuai dengan ayatnya ada kan? Nah atas dasar itulah orang-orang Yahudi tidak suka gitu loh. Mereka nggak percaya. Ujungnya dibuatlah supaya ini jadi gitu loh. Jadi kalau dibilang dia itu kan nggak bersalah kan gitu kan? Don, di Al-Quran nggak ada pembunuh, gitu ya. Yang kita bahas ini menarik itu. Dengerin dulu. Yang kita bahas, tapi katanya kabur kan? Masa Tuhan kabur-kaburan sih? Nggak ada yang kabur, diangkat, diselamatkan. Kabur, ke surga, lari. Ini bukan lari. Beda. Lari kan? Kalau kabur itu tidak ditolong, diangkat. Sekarang gini pertanyaan aku, apa dasarnya supaya lari? Coba jelaskan ke aku dulu, Bang. Kalau bisa kau jelaskan. Malam ini udah aku pindah akunya biar tahu. Enggak usah. Coba jelaskan santai aja dulu. Pertanyaan coba jelaskan kenapa dia harus disamarkan. Dan yang diserupakan itu sama siapa diserupakan deh? Coba jelaskan, Bang. Kalau Abang bisa jelasin, semua ini saksinya berapa orang nih? Malam ini pun pindah akunya biar tahu, Bang. Coba jelaskan dulu. Kalau Anda bertanya kan berarti Anda diam kan dijelaskan gitu ya. Tidak ada istilah, lanjut Bang Andi, lanjut. Tidak ada istilah kabur di dalam bagaimana Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, diserupakan begitu. Tidak ada istilah kabur, dicabut itu. Tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kalau Anda menyebutkan siapa gantinya, yang nggak disebutkan namanya siapa gantinya gitu loh. Yang jelas ada yang diserupakan. Kenapa nggak disebutkan? Supaya ngambang semuanya masalah itu. Kan gitu ya. Itu Bang. Jadi kalau perkara tadi memang itu diangkat, diserupakan, diselamatkan segala macam, dasarnya supaya diselamatkan itu apa? Gitu loh. Apa? Coba pertanyaan itu. Ya, saya kan belum selesai. Silakan lagi pertanyaan yang sama. Oke, silakan. Lanjut. Ya. Kalau di Al-Qur'an tidak ditulis namanya yang diserupakan, ya kalau Anda meminta kenapa nggak ditulis, ya nggak bisa saya memaksakan pendapat saya. Ya, Al-Qur'an apa adanya begitu gitu loh. Gitu ya. Seakan-akan ini Anda gantian dulu Don. Aduh, Doni bisa diam dulu nggak sih? Diam dulu. Kenapa? Ini tiktokan ini. Tak perlu menjelaskan panjang gitu loh. Don, boleh tiktokan, tapi ada momennya Anda potong, ada momennya nanti. Saya berikan kok kesempatan gitu loh. Nanti Doni ngomong gitu. Intinya di dalam Al-Quran tidak disebut namanya, kan gitu ya. Satu, ya kalau Anda meminta namanya, ya saya nggak bisa nambahin Al-Quran. Satu. Kedua, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak melarikan diri, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya, Don. Oke. Sekarang pertanyaan aku, Bang. Kalau memang dasarnya mau diselamatkan, ya. Sekarang pertanyaan aku sama Bang simpel aja. Ya, apa dasarnya supaya memang harus diselamatkan? Kenapa memang nggak berani aja dihadapkan aja dengan situasi itu? Apakah Tuhan berpikirnya sederhana itu gitu loh? Oke, saya jawab. Kenapa nggak sekalian aja semua apa yang terjadi di dunia ini tarikin aja semua ke surga? Iya kan? Yang mau dimati itu, yang mau dihukum mati, tarikin aja semua ke surga, aman kan? Oke, saya jawab. Kan gitu ya. Jadi nggak ada lagi. Itu amat sangat aneh menurut saya kalau kayak gitu. Kalau Allah berani berpikirnya begitu tuh amat sangat aneh gitu. Tiba-tiba main tarik aja ke atas gitu loh. Semua aja gitu yang nggak bersalah nih. Tiba-tiba nih ya ini ilustrasi aja nih, Bang. Contohnya nih ada orang yang bersalah tapi dihukum mati, ya mau dihukum mati. Ya daripada dikasihin juga emang nggak bersalah, kan ada gitu, Bang. Dipitnah dianya ada kan, kasus seperti pasti ada di dunia ini. Nah, kenapa nggak ditarik aja langsung ke atas dianya? Oke. Saya jawab ya. Itu sederhana gitu loh, Bang. Jadi cara berpikirnya bukan gitu loh, Bang Adi. Silakan. Oke. Anda boleh cara berpikir begitu. Silakan saja, Anda bebas berpikir kok. Anda bebas berbicara, tapi izinkan orang meluruskan pikiran bebas Anda gitu. Kalau semua orang yang gantian. Bentar Doni kelar. Aduh. Ayo lanjut teman. Ya kalau semua orang yang ada di dunia ini dijatuhi hukuman mati terus diselamatkan, dia itu siapa? Kalau
Yesua Mesias, Nabi Isa alaihissalam, dia seorang rasul. Dia membawa kitab, membawa risalah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Dijaga dia, dilindungi dia dari apapun itu. Makanya Yesua Mesias ini tidak bisa disentuh oleh siapapun. Disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu dan seterusnya. Jadi kenapa dia diselamatkan? Ya seorang rasul, dan Allah Subhanahu wa taala konsisten dengan perintahnya. Tidak boleh membunuh apalagi rasul, dengarkan dulu belum kelar. Tidak boleh membunuh apalagi seorang rasul yang tidak bersalah. Ntar dulu dong, Don. Sabar Don, sabar. Sabar dulu. Nanti saya beri waktu kok bicara kok, saya nggak potong nanti. Kan lama udah ketemu, harusnya sabar, lebih sabar. Ya aja Bang Andi. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Gitu, apalagi seorang rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala komitmen dengan perintahnya. Nah, berbeda dengan Anda di sebelah. Saya bacakan saja datanya di mana di Bible itu, di Keluaran 20:13, Ulangan 5:17, Matius 5:21, 18:20, Imamat 24:17 dilarang membunuh. Gitu ya. Itu perintah Tuhan. Tapi di Bible Anda itu terjadi pelanggaran perintah Tuhan membunuh anaknya Maria ini yang tidak bersalah. Semua orang paham itu, bahwa Kristen ini berdiri di atas imannya, di atas pelanggaran perintah Tuhan. Karena membunuh Yesus itu adalah melanggar perintah Tuhan. Saya mau tanya kepada Doni, pembunuhan Yesus di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan atau tidak, Don? Dijawab A, melanggar, B, tidak. Ini Bang Adi, aku jelaskan. Silakan Don. Iya, silakan. Ini Bang Adi. Jadi kalau Abang bilang tadi dengan narasi ibaratnya Tuhan hanya sayang kepada Nabi aja, itu keliru menurut saya. Mending kita nggak usah beragama, Bang Adi. Karena saya bilang, saya yakin dan percaya Tuhan juga nggak berbeda-bedakan orang gitu loh. Jadi dia sangat menyayangi manusia. Terlepas itu bosan jadi nabi, raja, presiden segala macam. Ya itu semua itu sama, buat Tuhan itu semua disayangi semuanya, tanpa pengecualian buat dia. Ya itu. Tapi nggak tahu kalau di percayaan Abang bosannya Tuhan itu membeda-bedakan manusia, itu silahkan gitu loh. Silahkanlah yang di bawah, silahkan ini teman-teman semua menilai gitu loh. Jadi menurut saya semua manusia itu disayang sama Tuhan. Ya terlepas dia itu seorang nabi, seorang utusan segala macam. Ya itu semua pasti Tuhan sayangi. Ya nggak ada dibeda-bedakan. Jadi kalau terlepas tadi Bang bilang bahwasannya dia seorang nabi, ujung-ujungnya diangkat ke atas karena nggak bersalah segala macam. Banyak Bang Hadi ya di dunia ini juga yang jadinya dihukum mati, itu nggak diangkat ke surga gitu, nggak disamarkan wajahnya gitu loh. Yang itu lucunya juga disamarkan dengan siapa? Ngambang semuanya. Kok Tuhan ngasih kayak suatu misteri box gitu loh. Jadi seolah-olah kita ini disuruh nerawang-nerawang gitu loh. Berarti semua itu nggak sesuai dengan apa yang ada, jadinya ngambang semuanya gitu loh. Nah ini kan suatu hal yang ini ya harus perlu diluruskan gitu loh. Dan kita harus tahu dulu dasarnya disamarkan apa dan siapa yang disamarkan ini gitu loh. Kalau kita hanya sekedar percaya aja, siapa yang disamarkan ini gitu loh. Kalau kita hanya sekedar percaya aja kayak gitu ya keliru lah. Jadi kalau bahwasannya Abang bilang tadi itu ya salah, kalau orang membunuh yang nggak bersalah ya salah lah, itu dosa itu ya. Jadi terlepas bahwasannya, tapi kan kalau ini kan memang dia, kenapa bahwasannya orang tentara Romawi juga disalahkan di situ? Karena ini sebenarnya tentara Romawi pun mereka nggak tahu ini bersalah apa enggak gitu loh. Karena kenapa? Sudah dihasut ya dengan massa segitu banyaknya. Ya, ujungnya seorang Pilatus pun dia sampai mencuci tangannya gitu loh. Itu karena memang dia juga sebenarnya tahu mereka bersalah, tapi karena udah desakan daripada masyarakat segitu banyaknya, ujung terjadilah itu. Itu loh Bang Hadi. Oke, bukan berarti mereka tahu nggak bersalah ujungnya dibunuh, Tuhan juga ujungnya jadi begitu, di skenario begitu, bukan begitu Bang Hadi berpikirnya. Aduh kacau kita kalau berpikir begitu. Silakan. Gantian. Anda nggak menjawab pertanyaan saya loh tadi. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengampun. Saya ulang ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tapi terhadap rasulnya dia beri pengecualian. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan di muka bumi, menerima wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Pasti disayang banget pengecualian untuk para nabi. Makanya para nabi dan rasul itu dijamin tempatnya jannah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua sepanjang kita ingin disayangi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyayangi semua makhluknya, tapi ada yang nggak mau disayang. Banyak yang nggak mau disayang. Pada Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, termasuk orang-orang di luar Islam.
Udah diberi kesempatan, tapi dia ngotot, ngeyel, tidak mau disayang. Nah sekarang ini kembali ke topik, Don. Lu nggak jawab pertanyaan gua. Iya, Tuhanmu di surga, namanya Bapa itu melarang keras pembunuhan orang yang tidak bersalah. Tapi Tuhanmu di bumi dibunuh oleh orang. Dan Tuhanmu di bumi ini kok pasrah begitu. Saya ingin minta klarifikasi, Don. Lu jawab dengan jujur. Iya, jadi gini Bang. Apakah saya belum jawab pertanyaan? Apakah pembunuhan Yesus di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? Melanggar B tidak. Dijawab, Don. Nih, Silakan. Ya. Kalau yang melanggar apa enggak, ya, itu tentara Romawi nggak bisa disalahkan juga Bang, karena mereka nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Kan dia nggak Tuhan dianya, udah tahu dia oleh Tuhan, dia tahu dianya gitu, karena dia manusia biasa. Menurut saya tentara Romawi itu nggak disalahkan di situ, gitu loh. Itu clear di situ ya. Terus kalau perkara itu melanggar perintah Tuhan apa enggak, itu clear di situ ya. Terus kalau perkara itu melanggar perintah Tuhan apa enggak, ya jelas kalau emang dia nggak bersalah itu ya dia berdosa yang ininya melanggar perintah Tuhan itu. Tapi kan sekarang konteksnya Bang tahu nggak itu kenapa bahwasannya mereka itu kan mereka nggak tahu Bang Hadi gitu loh. Nah jadi kenapa memang mereka jadi dipersalahkan? Ya nggak juga lah gitu. Jadi sekarang apa dia belum jawab pertanyaan saya ya, itu kenapa harus diserupakan gitu loh, dan kepada siapa disamakan gitu loh. Kenapa Tuhan Allah itu membuat suatu misteri, kenapa nggak jelas gitu loh. Oh sini lo disamakan dengan ini, beres kan gitu loh. Kenapa ngambang gitu loh, coba jelaskan aku dulu Bang, kenapa ngambang ini gitu, ada apa di balik ini semua gitu loh. Apakah semua berandai-andai? Coba silakan dulu lanjut. Saya sudah jawab tadi, Anissa 157 itu kan diserupakan gitu loh. Saya udah jawab, tidak disebutkan namanya. Lu nanya-nanya terus. Sedangkan pertanyaan saya sederhana, kau nggak jawab, Don. Gantian dong, gantian. Ya, kenapa nggak disebutkan? Pertanyaannya itu enak kalau cuma jawab gitu mah gampang. Nah, disebutkan kita harus sebagai manusia harus berpikir nih. Kenapa nggak disebutkan? Ada apa dengan semua ini gitu loh? Iya, santai. Karena tidak penting. Gitu ya. Tidak mungkin dong sekarang saya semua jadi praduga tak bersalah semua jadinya. Gitu loh. Jangan-jangan sini gitu. Gantian, Don. Kenapa lu jadi agresif begitu? Don, ini giliran saya, Don. Tidak penting. Penting bagi Kristen. Karena tanpa penyaliban, Kristen nggak punya penebus dosa. Bagi Islam tidak penting siapa yang diselamatkan, siapa yang digantikan itu nggak penting. Tetapi kalau saya lihat di dalam kitabmu, ya, Yesus itu cuma nonton saja. Anda lihat di dalam Mazmur 91 ayat 8, dia hanya menonton saja terhadap pembalasan terhadap orang fasik. Karena memang yang benar adalah orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Amsal 21 ayat 8. Ya seharusnya yang disalib itu ya Yudas, karena dia pengkhianat sebagai gantinya Yesus. Gitu loh. Amsal 21 ayat 8. Itu menurutmu harusnya. Menurut Allah yang mana gitu loh. Menurut saya, menurut kalau ini harusnya itu menurutmu. Gitu loh. Menurut Allah gimana? Gantian, Don gantian caranya. Kalau mau paden menurut kitabmu di dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Pengkhianatnya adalah Yudas, masa yang dihukum adalah Yesus. Ini nggak masuk akal. Seharusnya yang dihukum itu adalah Yudas, bukan Yesus, menurut Amsal 21 ayat 18. Gitu loh. Makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 8, Yesus nonton terhadap pembalasan orang-orang fasik dan pengkhianat. Baca baik-baik. Kadang kau tuh bilang tadi nggak mendengarkan apa yang gue bilang. Kan aku bilang nggak semua di muka bumi ini yang nggak bersalah juga banyak yang dihukum mati. Jadi kau kadang pakai berpikir kau cerdas sedikit gitu loh. Emang nggak ada di muka bumi ini yang nggak bersalah juga dihukum mati. Coba aku tanya sama, ada apa enggak? Ada nggak? Itu kalau memang sudah ada yang namanya dengar dulu. Gantian lah. Sekarang aku diam. Katanya suruh jawab, saya jawab, kamu nerocos gimana sih? Ya, ini diam dulu. Kan aku belum selesai. Iya, ini mau saya jawab. Ya silakan. Ini lanjut. Kita bukan berbicara tentang masalah umum, kita berbicara tentang masalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan
Yang menjadi tebusan itu orang munafik dan pengkhianat untuk orang jujur dan orang benar. Kristen kebalik. Orang benar seperti Yesus, orang suci seperti Yesus dijadikan tebusan untuk pengkhianat, untuk orang-orang berdosa. Anda berzina, Anda mencuri, Anda membunuh. Yesus yang menanggung. Ini ajaran dari mana? Tidak sesuai dengan Amsal 21 ayat 18. Makanya kalau Anda lihat di dalam Mazmur 91, Yesus cuma nonton. Ini saya bacakan nih. Mazmur 91, bentar saya bacakan ya. Mazmur 91 ayat 8 ya. Nih. Engkau hanya menonton, ya engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Boro-boro Yesus bisa disalib. Kakinya terantuk batu pun tidak bisa. Menurut Mazmur 91 ayat 8 sampai ayat 12. Kakinya terantuk batu aja nggak boleh. Ini kok malah disiksa, ditonjok, diludahin, ya ditusuk lambungnya. Ini nubuatan ini nggak terjadi. Kalau memang Sugi, dengar. Kalau kau paham tentang penyalipan, pasti kau jadi murtad, ya. Tapi memang karena kau nggak paham tentang penyalipan itu. Jadi gini loh. Jadi kalau kau berpikir sederhana itu, ya kacau. Saya bilang dari awal tadi, kan saya udah jelasin dari awal tentang nubuatan tentang Yesus ini itu sudah ada, gitu loh. Bahkan dia kan bakal mati, ya dengar. Jadi kalau emang kau bosannya hanya berpikir sedang kali itu ya kacau. Kenapa bilang kacau? Kau pakai data Don. Dengar. Pakai data mana nubuatannya Ya, Don? Coba kau pakai data Don. Berarti Yesus Saya itu potong nggak dulu bisa Don. awalnya Don, bebas, coba gitu kau loh. pakai data Don. Dan kalau bosannya dia pengen semua itu tentara Romawi dan bahkan semua orang Yahudi juga lenyap dan terkejap, itu sekali Don, Doni, coba kau pakai data bro. Mana nubuatannya? Jadi kalau emang pemikiran muda udah, seperti gantian, nggak ada bang, bentar lagi mau pergi bang. Aku bentar lagi mau keluar. Gantian. Mau malam mingguan dulu bang. Iya. Jadi gini, Dia ini cuma closing aja nih, Sugi. tanpa data. Jadi tolong kau Bentar, nggak paham video kalau dulu, tentang gantian, penyelidikan. gantian, Makanya video kau dulu. Gantian ya, bentar Don. Bentar Don. Gantian, Ya. video dulu. Iya, oke. Gantian. Ya, Dia maaf ini Don. cuma nerocos tanpa data. Justru saya bawa data dibilang berpikiran sempit. Kalau menurut Anda saya pikiran sempit, berarti salah semua ini yang tertulis dalam kitabmu. Karena jelas di dalam kitabmu Yesus cuma nonton. Ya, Mazmur 91 ayat 8. Di ayat 11 12 malaikatnya akan terus melindungi dia. Jangankan bisa disalib, terantuk batu pun tidak boleh kakinya itu. Ya, di Mazmur 91 ayat 11 12 bacalah. Coba kau bawa data deh melawan Diam saya, dulu, sanggup kau nggak? malas berdebat samamu sama Bang Adi dulu. Aku bentar. Bang Adi. Ini apa? Jadi kalau tadi itu bahwasannya kita Cuma modal ini ya, nyerocos kita doang tanpa ilmu mau lawan saya. ya dengar, kau dengar dulu lah, kau diam aja Bawa dulu. Biar data kami Bang dong, Adi dulu berani, sebentar. ayo. Aku mau pergi nih. Bawa datamu, Mau pergi aku bentar debat dulu. sama saya, bawa data Aku ayo. mau malam mingguan, Jangan malam cuma modal mingguan. nerocos. Ya, dengar. Kalau kita berdua aja di mana? Kau udah tadi. Mau Diam dulu ketemu? sebentar, aku bilang. Ayo. Debat lagi Ya, kita diam lah kau ketemu, dulu, boleh? diam lah kau dulu, Mau, diam mau. kau dulu. Berani Itu, juga itu sama Ustaz saya ketemu Don. langsung. Itu Ustaz aku itu Don. Atau Sama open Hadi cam dulu. sekarang, ayo open cam tanpa Udah buka diam data, kau, ayo. diam. Mata tertutup berani Don, kau. Don, Udah bilang Don, diam, nggak kau begitu paksa. Don. Don, Gitu, jangan kesopanan Don. Modal menggonggong. Itu Ustaz saya loh itu. Ustaz Don, sabar. Kayaknya udah lama gak ketemu berubah gitu Bang Andi belum. Tahu nih. Lanjut Dani, silakan. Ayo Don buka mic ya, silakan. Ya udah kalau mau turun aja dulu. Oh iya, mau silakan. turun Don? Gini Bang Adi. Ya. Saya dari awal saya nggak mau berdebat sama Sugi, ya orang tua tapi nggak jelas. Ya, Loh, gini. pakai data dia kok Pak. Pakai Saya bawa data dibilang gak jelas, cuma modal menggonggong. Ribet kali kau Kau kira lebih jelas daripada saya cuma modal menggonggong doang? Hah? Diam kau diam. Ya, Diam, Aku nggak mau berdebat sama aku, Siapa aku kau? bilang mau berdebat sama Diam, Bang siapa Adi. kau? Dipancing, Open Ustaz. berani yuk. Sama aku, Open diam yuk. kau, Debat aku sama bilang saya yuk, tadi. berani yuk. Ah. Cuma Ustaz, modal kepancing, menggonggong Lu, doang. saya perintahkan lu Don turun. Turun aja dulu. Lu, saya perintahkan lu turun. Aku nggak berdebat sama dia dong. Aku bilang. Malas Cuma cuma modal nggak enak gitu menggonggong, loh. nuduh-nuduh Diam kau, aku bilang tadi kau tuh. Lu nggak pernah Udah. jawab pertanyaan Bang gue Adi gini Don. Bang Adi. Iya. Coba doang yang aku luruskan. Jadi pemikiran aku itu cuma gini doang Bang Adi. Ya, Tuhan itu bukan
aku luruskan. Jadi pemikiran aku itu cuma gini doang, Bang Adi. Ya, Tuhan itu bukan berarti pada saat itu dia nggak bisa melepaskan dirinya ya. Dan itu doang. Jadi kalau dibilang kenapa nggak bebasan dirinya, bisa aja Bang Adi gitu loh. Tapi karena emang terus dengan hubungan hilang dia. terjadi gitu loh. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bang Adi ya. Hilang suaranya. Ya Bang Doni, Doni. Ikut sama Sugi itu Don, terakhir Don, yang dibunuh tentara Romawi Tuhan atau manusia Don? malam semuanya. Hilang suaranya ya. Kok jadi Dan kecil suaranya ya? hilang. Ini jadi kecil Bang Adi, jadi mengecil. Kena kutukan itu. Assalamualaikum Bang Ayub. Orang pada Sugi pakai data dipikir apa Iya. gitu. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Walayubi. Dia menuntut tadi itu di Anisa 157. Kenapa nggak ditulis namanya yang diserupakan? Lah, kalau datanya sudah seperti itu di Al-Qur'an, masa kita mau nambahin? Gitu loh. Ini namanya ingin memerintah Tuhan untuk menurunkan ayat kembali kan gitu kan, kurang asem. Sedangkan data yang sudah kita bawakan dia nggak percaya di Bible-nya sendiri. Jadi inilah orang ini ingin koreksi Al-Qur'an, tapi keburukannya di dalam dirinya sendiri itu dia nggak paham. Ini namanya Bahlul. Nah, gitu. Ayo ada yang Kristen mau naik sini ke atas boleh. Iya lanjut Bang Ayub silakan. Ya menarik yang disampaikan Pak D itu menarik ya. Kalau berbicara orang fasik menggantikan orang yang tidak bersalah, betul begitu Pak D ya? Iya, Amsal 21:18. Iya, Kalau seharusnya yang dihukum itu pengkhianat, bukan Yesus. Betul. Kalau berbicara An-Nisa 157, ya memang tidak dijelaskan siapa yang disalib dan tidak ada kepentingan, nggak penting kata Pak D, nggak penting, nggak penting karena siapapun yang disalib, aduh kok gini Bang Abi ya, siapapun yang disalib tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mencari tahu siapa yang disalib. Kenapa tidak diwajibkan untuk mencari tahu? Karena nggak penting. Kan gitu. Yang terpenting adalah Nabiullah Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Iya. Ini Bang Alayubi. Kalau itu Allah seandainya menunjukkan yang disalib si A, ya itu yang dituhankan Oten. Makanya dia nggak mau. Allah itu nggak mau. Ada aja nih Pak De. Yang dituhankan. Nggak mau nunjuk dia. Betul sekali itu. Jadi kenapa nggak penting ya? Yang jelas yang disalib itu ya yang dipilih. Allah Maha Kuasa, Maha Bakar. Emang ada yang bisa melarang sih kehendak Allah begitu? Ini orang kok Allah dilawan itu. Tuhan mau dilawan gitu. Tuhan mau dituntut. Ya siapa lu? Di dalam Quran dijelaskan ya Ustaz Talib bahwa Allah itu tidak ditanyai. Ya Ustaz Talib bahwa Allah itu tidak ditanyai apa yang diperbuat. Betul. Justru kita yang akan ditanyai yang kita perbuat. Jadi kita tidak punya hak mempertanyakan itu kepada Allah, nggak hak gitu. Nah, saya kasih analogi seperti ini. Ya, saya punya saudara. Misalnya dikabarkan kecelakaan. Ternyata yang kecelakaan itu bukan saudara saya, tetapi orang yang mirip saudara saya. Apa perlu saya nyari-nyari orang ke Jakarta sana siapa sih yang dicelaka itu? Kan tidak perlu. Yang penting saudara saya selamat. Sudah cukup. Nggak perlu saya cari-cari siapa ya yang kecelakaan ya. Nggak perlu seperti itu. Yang penting saudara saya selamat. Karena konteksnya di dalam Al-Quran itu Allah hanya menceritakan yang penting Nabi Isa tidak disalib. Mau yang disalib siapa itu nggak ada urusan, nggak ada kepentingan Islam. Ya, yang punya kepentingan itu Kristen. Kenapa begitu? Karena menurut Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18, kalau tidak ada penyalipan, tidak ada kebangkitan, maka tidak ada kekristenan. Kristen itu dibangun berdasarkan penyalipan. Kalau Yesus tidak disalib, maka tidak ada penebusan dosa. Kalau tidak ada penebusan dosa, tidak ada tidak ada kekristenan. Makanya mereka itu berusaha mencari siapa yang disalib ini. Nah seperti itu, Islam nggak perlu. Ya, keselamatan kita bukan berdasarkan penyalipan, bukan. Begitu. Itu ya.
Ya Bang Ayub, itu yang banyak Pak Ade. Iya Bang Abi. Iya, Ya, kalau kita berbicara Yohanes 19 nomor 23, kata pendeta Esra Soru, Yesus itu disalib dalam keadaan Kalau kamu berani menunjukkan saya pernah akan kitabmu, tunjukkan di hadapan saya. Apa argumen saya yang tidak tertulis dalam kitab kamu? Kurang ajar. Ya, silakan dilanjut. Bang Dito, silakan Bang Dito. Jadi teman-teman Noten, saya sedikit membuat ini dulu ya, premis ya. Naik di Komalnya Uniriva, yang kita pasti tahu Uniriva adalah akademis, yang semua narasinya terstruktur dan ada data, full knowledge. Ya setidaknya kalau memang mau naik, tolong dilihat dulu yang punya Komal apa, mau bertanya seperti apa. Ini benar-benar kita akan disajikan hal-hal yang alangkah baiknya kita kalau naik ke atas Komal itu sebagai narasumber oleh teman-teman di bawah tidak melakukan lagi kalkulasi atau narasi-narasi yang hanya cuman bisa ngomong tapi nggak ada data. Itu aja sih dari saya Uniriva, karena mudah-mudahan tidak ada lagi teman-teman yang mewakili dari Kristen sebagai narasumber untuk berani naik kalau memang mau dianggap sebagai narasumber. Jadi tolonglah sebelum Anda naik pastikan Anda sudah persiapkan semuanya. Anda naik ke lapak ini, Anda ngomong yang penting-penting saja, bukan yang penting ngomong, tapi ngomong yang penting. Pastikan itu. Andri di mute dulu. Jadi kalau Andri Anda di mute dulu. terus main menyimpulkan, Anda main apalagi Anda membawa subhat sama fitnah, kami siap menghadapi Anda. Apapun topik Andri, yang mute Anda dulu. bawa, kami akan hadapi. Andri. Lanjut. Mohon maaf teman-teman yang naik ke atas ini, izin ya, saya soundingkan ya. Bismillah. Teman-teman yang naik ke atas langsung naik itu langsung di mute, karena ketika teman-teman naik itu orang-orang sedang berbicara. Supaya tidak terganggu narasumber berbicara, teman-teman langsung mute. Jadi suasana bising di sekitar teman-teman tidak kita tangkap di sini, oke? Ya. Oke, kita lanjut lagi. Menarik pertanyaan yang dibawakan sama Depari. Ini juga akan ditanyakan kepada teman-teman Muslim dan kita akan bahas ini sebagai pengetahuan kita buat orang-orang Muslim ataupun non Muslim. Kita sapa dulu di sini. Ada Baginda. Baginda, halo, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Apa kabar Mbak Rifa? Lama nggak bersua ini. Oke, I know this voice. Saya kenal dengan voice ini. Oke. Ya, I know you. But I am forget who you are. Siapa ya? Boleh sebutkan namanya lagi, Pak? Saya lupa. Bung. Teman diskusi saya juga dari pihak Kristen. Siapa ya? Saya lupa. Apalah penting sebuah nama, Oke Bang. lah. Oke, saya tahu Pak. Saya tahu saudara. Tapi namanya saya tahu. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan saudaraku Baginda? Silakan. Oke, saya suka Bukan bom-bom, bukan Pak Ferry, bukan bom-bom. Bukan. Saya suka diskusinya semakin dewasa, Mbak Rifa. Saya ikuti dulu. Thank you. Apa yang dinarasikan supaya kita tahu. Saya nggak akan mengkaji dari perspektif teologis, karena saya bukan orang teologi, saya orang psikologi. Oh iya, I know you. Apa kabar? Sudah lama tidak pernah. Oke, kemana saja? Beberapa hari ini ya. Ya, kemana saja? Kok jarang muncul akhir-akhir ini? Saya kerja, Mbak Rifa. Oke, ya. Ya, ini saudara kita salah satu saya tidak katakan lawan diskusi ya, karena konotasi lawan itu seolah kita sedang berlawanan. Saya bilang ini teman diskusi di mana kita saling berbagi informasi dan saya suka mengeksplor pandangan-pandangan Kristen terhadap agama mereka sendiri ya. Ini justru wawasan buat umat Islam. Saya suka. Oke. Baginda Nami standby dulu. Nanti jika ingin menanggapi silahkan, karena saya sudah menjanjikan dengan teman-teman saya, netizen saya, untuk membacakan kisah-kisah tokoh-tokoh dalam Bible. Kita hanya akan bacakan dan kita akan diskusikan hal itu. Oke, assalamualaikum Ummah.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa sahlan. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa siha wal afiyah. Siha wal afiyah. Masyaallah. Tabarakallah, barakallahu fik. Baik, di sini juga ada Rimas. Halo Rimas. Rimas. Ya, halo Kak. Maslum kha? Ya. How are you today? Where are you from? Oke, Rimas. Halo Rimas. Ke-mute Rimas, dibuka lagi. Ya, halo Kak. Ya, silakan. Go ahead. Silakan introduce yourself. Ya Kak. Saya perkenalkan, nama saya Rimas dari Bukit Tinggi Kak. Masya Allah, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Muslim, Sumatera Pak. Muslim? Iya Kak. Alhamdulillah, satu kampung kita. Saudara Ambo. Apa suku? Jambak Kak. Satu suku mana wa? Uni Jambak lo mah. Baru sana. Oke, Rimas di Bukit Tinggi, Rimas tinggal? Tinggal di Jambak Kak, Ngarai. Oh, di Ngarai. Uni tinggal dekat stasiun apa? Uni dekat Awa. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau Uni pulang kita bersobok. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita. Saya seperti yang saya janjikan, kita membahas tadi sampai di Yehuda. Oke. Kita sudah membahas tentang Yehuda dalam perspektif, teman-teman harus tahu, dalam dialek bahasa Arab, Yehuda ini menggunakan kata-kata Yehuza. Sementara dalam dialek Ibraninya Yehuda. Nah, ini yang cikal bakal keturunan Yahudi. Yahudi ini ada dua. Sebenarnya pemaknaan Yahudi ini ada dua, teman-teman. Etnik dan juga religion ya. Artinya ada etnik atau kebangsaan atau suku Yahudi yang memang mereka percaya mereka adalah dari satu keturunan dan juga sebagai agama Yahudi. Nah, kalau kita bicara tentang agama Yahudi tentu itu lebih ke Jewish ya. Jewish rabbinikah apapun itu. Memang ada dua pemahaman tentang Yahudi. Teman-teman jangan salah paham. Nah, kalau kita merujuk kepada Bani Israel, tidak semua Bani Israel itu adalah Yahudi, karena Bani Israel sendiri terdiri dari 12 suku yang diantaranya ada Lewi, Ruben, Simeon dan banyak lagi ya, Benyamin dan juga Yusuf 12 anak Yakub atau Israel. Kemarin dan tadi saya sudah membahas tentang Yakub ya. Yakub secara etimologis namanya saya sudah bahas. Kemudian saya juga sedikit membahas tentang Musa yang tapi saya akan ulang-ulangi kembali biar teman-teman muslim semakin tahu ya. Ini wawasan buat kita. Kemudian by the way teman-teman jangan biar teman-teman muslim semakin tahu ya, ini wawasan buat kita. Kemudian by the way teman-teman jangan khawatir ya, ini tidak terlarang sama sekali ya, karena memang para ulama kita pun tidak sedikit yang mengambil sumber Israiliyat walaupun tidak bisa dijadikan panduan kebenaran, tetapi hanya sekedar tahu saja kita begini loh sudut pandang orang Yahudi ataupun orang Kristen tentang tokoh-tokoh yang ada dalam kitab mereka. Nah, tadi kita sedang membahas Yehuda. Saya belum selesai dengan pembahasan Yehuda. Mungkin teman-teman yang baru bergabung nanti saya akan soundingkan lagi di part-part selanjutnya, tetapi kita fokus dulu di yang sudah saya bahas tadi, di mana Yehuda sendiri adalah seorang anak dari Lea, sebenarnya istri pertama dari Yakub, tapi bukan istri yang dicintai, karena sebenarnya Yakub mencintai Rahel kakaknya Lea, tetapi dia harus menikahi Lea karena itu tradisinya pada waktu itu diberikan oleh Laban yang adalah bapak dari Rahel dan juga Lea. Kemudian lahirlah anaknya yang bernama Yehuda, diantaranya Yehuda anaknya. Dan ingat, Yehuda juga yang menginstruksikan kepada saudara-saudaranya untuk menjual Yusuf anak bungsu, bukan anak bungsu ya, anak sebelum Benyamin ya, anak kesayangan Yakub juga. Dan dia juga Yehuda juga adalah orang yang coba deh di renungkan itu. Jadi begini Bang, Yesus itu dikatakan anak domba Allah. Kenapa dikatakan anak domba Allah? Karena dia itu pengganti tradisi Yahudi dulu. Ketika ada umat yang berdosa, itu harus diambil jantan yang tidak berdosa. Ngerobot Pak, suaranya ngerobot jelas. Oh ya, merah ini yang ngerobot, suaranya ngerobot. Iya, merah memang. Jadi Yesus itu dikatakan anak domba Allah karena dia menggantikan tradisi Yahudi dulu. Bila mana umat Yahudi, umat Israel yang berdosa, itu harus diambil domba jantan yang tidak bercela, lembu jantan yang tidak bercela, yang tambun, untuk disembelih dan darahnya
suci kepada umat yang berdosa itu dilakukan berulang-ulang, Bang. Tetapi Yesus datang satu kali untuk selama-lamanya. Mati dan darahnya tercurah untuk penebusan kami, satu kali untuk selama-lamanya. Begitu. Jadi harus yang tidak bercela, yang tampun. Begitu. Itu di dalam kitab Perjanjian Lama itu di mana bahwa penebusan dosa itu bisa digantikan dengan darah manusia. Di mana itu direncanakan Tuhan itu? Ada banyak, Bang. Di saya ada 53 pada Yesus. Bahkan kalau saya lihat di Mazmur, Pak, ini ayatnya tadi sudah saya baca. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 18, ini Yesus tidak disalib. Bahkan di ayat 8, Yesus ini cuma nonton dia. Ini nubuatannya seperti itu. Boro-boro bisa disalib. Kakinya terantuk batu pun tidak bisa. Mazmur 91 ayat 11-12. Malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ya, terantuk pada batu aja nggak bisa. Bagaimana mungkin justru dia itu bisa disalib? Coba, nih di ayat 8 nih. Ya, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Ini kalau kita korelasikan dengan Amsal 21 ayat 18, tepat sekali. Kalau Yesus itu hanya melihat pembalasan terhadap orang pengkhianat. Bukan justru dia yang dihukum. Coba, engkau hanya menontonnya. Ya, pembalasan terhadap orang fasik. Amsal 21 ayat 18, ya, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Ya, ini lihat nih. Wah, Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 12 itu. Ini nubuat untuk Yesus. Apa buktinya ini nubuat untuk Yesus? Ketika Yesus dicobai oleh iblis di dalam Matius 4, Anda baca di situ, iblis mengutip ayat ini, ditunjukkan kepada Yesus. Ya, di ayat 6 kalau nggak salah, ada tertulis tentang engkau, malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu jawab Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Ya, Yesus itu tidak bisa dicelakai. Nah, itu jangan kau coba itu. Seperti itu. Ini nubuat untuk Yesus. Berdasarkan nubuatan ini, Yesus nggak disalib. Tapi sejarahnya, Bang, ada dia disalib. Dia disalib, Bang. Mana lebih kuat sejarah dengan firman Tuhan? Ya, di dalam kitab kami juga dikatakan Yesus disalib, Bang. Bukan orang lain, bukan yang diserupai. Berarti Mazmur 91 ini hoax.